Kan semua skrip yang tersisa. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal ini sekarang. Batalkan semuanya. Betapa sedihnya para penggemar nanti. Dasar mesum sialan. Lepaskan hanya. Aku tidak menyentuhnya. Kamu melihat semuanya. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat bantu. Tubuh Yin 9. Yuking. Norasu, jika bukan, karena utusan burung vermilion, betapa tidak masuk akal, datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahunnya. Gadis kecil dari keluarga Su ini, siapa dia di Qingzhou? Hanyan kami. Adalah seorang diva internasional. Hei dokter, Mencari dokter tidak ada gunanya. Aku akan menanganinya. metode apa yang kamu miliki? Kau cabul sialan, lepaskan aku. Sangat mengganggu. Saya akan melakukannya. Pahlawan wanita, kamu harus menyelamatkan Hanyan kami. Standar ganda seperti itu. Dia tidak bisa diselamatkan. Apel, Hanyan, Baiklah, menyingkirlah. Bertemu dengannya bisa dianggap takdir. Aku yang seharusnya melakukannya. Dasar mesum sialan, apa yang kau lakukan? Aku menyelamatkanmu, namun kamu masih mengutukku. Hanyan kamu akhirnya bangun. Bangunlah dulu. Namun, sungguh cabul sialan ini yang menyelamatkanmu. Apakah hari ini ulang tahunmu? Bagaimana dia tahu? Hari ini adalah ulang tahunku yang sebenarnya. Jangan bicara omong kosong di sini. Hanyan kami adalah seorang Virgo. Untung saja dia masih seorang Virgo. Jika kamu tidak ingin mati sebelum akhir bulan, cepat temukan seorang pria dengan tubuh yang murni dan sempurnakan pernikahan. Contohnya, aku. Dasar cabul. Dasar cabul. Aku terlambat. Pesan teks kakak. Mungkinkah putra suci telah kembali? Hanya utusan burung vermilion menyebarkan bahwa putra suci telah kembali. Pergi ke pesta dan lihat apa yang terjadi. Dari mana pengemis bau ini berasal? Di mana para penjaga keamanan membiarkan siapa saja masuk? Dia benar-benar lari ke tempat Su Yuking, perjamuan untuk mengklaim seorang istri. Cabul sialan ini baru saja di depanmu, memanggil istrimu. Sekarang dia kabur lagi, tepat di depan Su Yuking, dan mulai mengibas-ngibaskan ekornya. Hanyan, kenapa kita tidak masuk? Kalau tidak Nona Su ini, ekornya akan menjulang ke langit. Tunggu sebentar lagi, aku ingin melihat bagaimana dia menghadapi Su Yuking, karakter yang sulit itu. Baiklah, Di mana para penjaga keamanan? Mengapa membiarkan orang seperti ini masuk? Apa maksudmu pengemis bau? Aku datang ke sini untuk melamar. Lihat, ini adalah kontrak pernikahan kita. Menjauh dariku, pengemis bau. Ambil kertas sampah ini dan segera pergi. Kertas sampah apa? Ini adalah kontrak pernikahan. Aku bukan pengemis bau. Aku tunanganmu. Namaku Qifeng. Pertunangan kita ditetapkan oleh guruku, Siulan, Han Siulan Ibu Su Yuking. 15 tahun yang lalu. Benar sekali, 15 tahun yang lalu, guru saya menyelamatkan nyawa Yuking. Dan kebetulan mengatur pertunangan ini. Pengemis bau ini punya keberuntungan yang bagus. Jika dia menikahi Nona Su, seekor gagak akan berubah menjadi burung phoenix. Keluarga Su saat ini sedang makmur. Jika kita membiarkan seorang pengemis menjadi menantu kita, bukankah itu akan merusak prospek kita sendiri? Saya membenci. Pertunangan apa? Pergi buang air kecil. Dan lihatlah dirimu sendiri. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagian mana dari dirimu yang layak untuk putriku Xiaoqing? Anda adalah seekor katak yang mencoba memakan daging angsa. Tidak mungkin. Cepat bawa wanitamu. Dan keluar. Mengapa anggota keluargamu seperti ini? Kontrak pernikahan ini menyelamatkan nyawa Yuking. Dasar pengemis bau. Apakah kamu mulai bersemangat sekarang? Apakah kamu tahu apa statusku saat ini di seluruh Qingzhou? Perjamuan ulang tahun siapa yang dihadiri oleh 4 utusan suci agung? Seseorang hanya milikku Su Yuking. Jika kamu ingin bergantung pada dahan tinggiku, percaya atau tidak aku akan membuatmu mati di bawah dahan tinggi ini. Idiot. Apa? Suaramu lebih keras daripada kakak senior saya. Beraninya kamu membandingkanku dengan kakak senior udipmu? Segera keluar. Itu hanya pamernak. Saya akan tunjukkan padamu apa itu lamaran pernikahan yang sesungguhnya. Seseorang
Bawa hadiah pertunangan saya. Sebuah unit di Thompson Riviera, 10 jamur Ganoderma berusia 500 tahun. Dan tentu saja, hal yang paling penting, perjamuan penyambutan putra suci. Tiket masuk, hanya rumah ini. Dan jamur Ganoderma ini sudah bernilai ratusan juta. Tapi undangan ke perjamuan penyambutan putra dewa perang ini, perjamuan penyambutan, mengapa kosong? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Li, benar-benar isyarat yang megah. Ini hanyalah putra dewa perang. Perjamuan penyambutan. Kami belum mendengarnya. Berita tentang jamuan penyambutan hanya berdasarkan kalian semua. Tentu saja kalian tidak akan tahu. Paman keduaku adalah bawahan lama dari Dewa Perang Tua, utusan burung Vermilion. Saat mengumumkan jamuan penyambutan, aku sudah langsung tahu. Undangan saat ini sedang dikebut. Agaknya, keluarga Liku pasti akan mendapat bagian. Berita itu sudah dirilis. Sepertinya, Tuan Burung Vermilion akan segera tiba. Itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah, saya harus menikahi seorang istri. Itulah hal yang paling penting. Apakah kamu punya sesuatu padamu? Sesuatu yang berharga? Sampah tak berguna. Saya menemukan hadiah pertunangan. Orang tak berguna, kau mempermalukan dirimu sendiri. Jaus, kamu tidak perlu memperhatikannya. Bahkan jika kita menjual orang idiot ini, itu tidak akan sebanding dengan satupun jarimu. Hadiah pertunangan saya ini jelas lebih baik daripada semua barang rongsokannya. Digabungkan. Benih ramuan abadi. Itu hanya biji melon. Jika kamu menyukainya, saya akan memberikannya kepadamu. Merusak keluarga dan menghancurkan bisnis. Cabul sialan ini malah mengambil segenggam biji melon sebagai hadiah pertunangan. Bukankah ini memperlakukan keluarga Su seperti orang bodoh? Ini adalah benih ramuan abadi. Apel, Hanyan, kamu pasti salah. Apakah kau lupa keluargaku? Sebagai penerus perusahaan farmasi terbesar di Kingzhou, apakah kau pikir aku tidak akan bisa membedakannya? Tapi biji ramuan abadi ini hanya ada 3 di negara Nagakan. Apa latar belakang orang ini? Aku juga tidak yakin. Mari kita tunggu dan lihat. Apa kau gila? Kau ingin mengambil segenggam biji melon dan membandingkannya dengan milikku. Apa kau sebegitu miskinnya sampai gila? Kevin, bahkan jika kamu tidak puas dengan keluarga Su kami membatalkan pertunangan, kamu seharusnya tidak mempermalukan keluarga Su saya seperti ini. Beraninya kamu mengejek kami. Apakah kamu pikir aku So Yuking hanya bernilai segenggam biji melon ini? Ini adalah hal yang paling berharga yang saya miliki di seluruh tubuh saya. Hanya 1 biji ini saja bisa bernilai 10 rumah miliknya. Ambil barangmu yang paling berharga dan pergi. Memperlakukan benih ramuan abadi sebagai sampah. Kurasa mata Nona Su benar-benar perlu diobati dengan benar. Aku tawarkan 1 miliar untuk membeli benih ramuan abadi itu. Apa? Seperti yang diharapkan dari Ratu Hanyan. Aura seorang ratu. Wajah seorang peri. Apa? 1 miliar. Biji melon ini bernilai 1 miliar. Sungguh hanya mata dan tulang fana. Ini adalah benih ramuan dewa. Jika berhasil dibudidayakan, hidupkan mayat dan tumbuhkan daging. Seluruh negara naga digabungkan. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 3 di antaranya. Aduh apa sih? Aduh segala. Biar ku beritahu. Jika Anda memberikan benda ini kepada keluarga Sukami, maka itu milik keluarga Sukami. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Mengerti? Ratu Langit. Benda ini milik keluarga Sukami, itu tidak ada hubungannya dengan pengemis ini. Ini 10 untukmu. Lo hanya beraninya kamu mempermainkan kami. Bukankah kamu baru saja mengatakan harganya 1 miliar? Ramuan dan benih dewa perlu dibudidayakan dengan gunung spiritual dan air ajaib. Sebelum itu, jika mereka bersentuhan dengan energi bumi terlebih dahulu, mereka akan kehilangan semua spiritualitas mereka. Jadi apa yang ada di tanganmu memang segenggam biji melon. Berapa banyak lagi yang kau miliki? Aku akan membelinya seharga 100 juta per biji. Dengan uang ini, kau bisa pergi mencari gadis baik lainnya. Qi Feng. Barusan itu adalah kesalahpahaman. Mengetahui Anda memiliki kemampuan ini, keluarga Sukami juga tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Tidak ada yang tersisa. Yang utama saya butuhkan sekarang adalah menikahi seorang istri. Saya mengandalkannya untuk kehidupan saya selanjutnya. Aku benar-benar salah menilaimu. Bajingan. Kurasa dia hanya ingin makan nasi lunak keluarga Su. Mungkin biji melon tadi hanya dilempar sembarangan olehnya. Qi Feng, beraninya kamu mempermainkan kami. Ibu mertua, lihat. Tidak mungkin. Jika saya mengatakan Yuking tidak menikah dengan saya, dia akan mati. Jika kamu tidak bisa memilikiku, kamu ingin menghancurkanku. Bukan itu maksud saya. Saya tidak akan membantu Anda membunuh orang. Bisakah kamu berhenti membuat masalah?
Anda mesum. Jika utusan burung vermilion tahu Anda ingin mencelakai putri saya, dia pasti akan mencabik-cabik Anda. Anak muda, pertunangan ini adalah kesalahan keluarga Su kami. Tapi kamu sangat keras kepala. Saya tidak bisa membiarkan putri saya diserahkan kepada seseorang seperti orang gila. Xiao King memiliki tubuh 9 yen. Dia harus menemukan seorang pria dengan tubuh yang murni untuk penyatuan pernikahan. Jika tidak, dia hanya tidak akan hidup sampai akhir bulan. Tapi tahukah kamu, Xiao King dari keluarga kami beruntung telah bertemu dengan saya. Tunangan tubuh yang murni ini, kamu sama saja. Kamu bisa mencari saya jika membutuhkan sesuatu. Kabul ini, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Penjaga, seret kedua bajingan ini keluar untukku. Gao Xianwu dari geng Shen. Saya di sini bersedia bertindak atas nama utusan burung vermilion, membersihkan sampah. Itu adalah Tuan Hu. Xiao Qing, dengan Tuan Hu membantu kita, keluarga Su kita akan berada di atas semua orang. Sialan, racun yang saya berikan pada wanita itu mulai menjadi bumerang. Saya tidak bisa memaksakan sirkulasi energi internal saya. Bulu burung vermilion ada di sini. Siapa yang berani lancang? Bulu burung vermilion, Anda adalah orang kepercayaan utusan suci. Hamba rendahan ini tidak tahu yang mulia ada di sini. Saya mohon yang mulin, memaafkan kesalahan saya. Lupakan saja. Alasan saya datang ke sini kali ini adalah untuk menyelamatkan seseorang. Mengapa repot-repot bertarung sampai mati? Xiao Yun, tunjukkan rasa hormat padaku. Ampuni dia. Ekspresi di wajahmu ini, jika bukan karena perlindungan yang mulia, saya benar-benar menginginkan nyawamu. Tunggu, hanya karena kau mengatakannya bukan berarti itu benar. Kurasa, utusan suci tidak akan pernah menggunakan harta nasional seperti itu dan menyia-nyiakannya pada orang tak berguna. Tepat sekali. Dia pasti ingin mempromosikan dirinya sebagai menantu keluarga Su. Wanita gila itu baru kemudian ingin membantunya. Jika Yang Mulia tahu tentang masalah ini, dia pasti akan membawa Anda, kedua orang ini, jadikan korban pakan hewan peliharaan. Tuan Hu, bantu aku membunuhnya. Ketika saatnya tiba, aku akan di hadapan utusan burung vermilion memohon untukmu. Kalian semua adalah tokoh berpengaruh dan terhormat. Maukah kalian bersama-sama menjamin hukuman mati kedua orang ini? Li Solzi, kau ini siapa? Sehingga bisa menghukum mati seseorang hanya dengan satu kata. Apakah perkataan markas besar King Su saya memiliki bobot apapun? Gowin markas besar King Shou. Yang Mulia Jenderal Komandan, Anda juga datang sendiri. Utusan burung vermilion sudah memasuki King Su. Aku sama sekali tidak akan membiarkan sampah masyarakat seperti itu mengotori mata utusan suci. Keluarga Sun dari King Su bersedia bergabung dengan keluarga Su untuk menghukum mati mereka. Keluarga Gao dari King Su bersedia bergabung untuk menghukum mati mereka. Gao Shenyu, eksekusi mereka di tempat untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani hari ini untuk menolak. Berani macam-macam denganku. Aku akan mengambil tulangmu dan menghancurkannya. Patahkan salah satu tulangnya dan balas dengan 100 tulang. Salam hormat kepada Yang Mulia Utusan Burung Vermilion. Salam kepada Yang Mulia Utusan Burung Vermilion. Yang Mulia. Yang Mulia Utusan Suci. Ampuni hidupku. Ampuni hidupku. Yang Mulia Utusan Suci, Anda salah paham. Tuan Hu berurusan dengan pengemis ini, bukanlah menantu keluarga Su kami. Orang tak berguna ini datang ke sini untuk membuat masalah. Aku meminta Tuan Ho untuk membantu Yang Mulia membersihkan sampah ini. Xiao Yun, bicaralah. Yang Mulia, itu dihasut oleh seseorang bernama Li, dipimpin oleh Komando Jenderal King Jo, keluarga negarawan utama. Bersama-sama menuntut hukuman mati untuknya dan aku, Tuan Utusan Suci. Pengemis inilah yang menindas keluarga suku. Aku mohon Yang Mulia menegakkan keadilan untuk keluarga suku. Jika bukan karena putra suci, putri keluarga Su Anda, apa artinya dia di mataku? Putra suci. Tampaknya berita kembalinya putra suci adalah benar. Putra suci pasti memiliki tubuh yang murni. Hanya pria seperti ini yang pantas untukku. Ya, putra suci telah kembali. Tidak bisa menyaksikan pertumpahan darah. Utusan suci, jangan repot-repot dengan ini. Pengemis, Xiao Yun, sampaikan perintahku. Markas King Jo dihapuskan. Keluarga Su dan keluarga Li dikorot dari daftar di King Jo. Tuan Utusan Suci, ini semua salah paham. Tuan Utusan Suci. Tuan Utusan Suci, jika ada sesuatu yang telah aku lakukan dengan tidak benar, aku mohon kamu harus memberi keluarga Su satu kesempatan. Istri, tidak apa-apa. Kamu masih bisa kembali ke gunung bersamaku. Tubuh 9 yen, benar sekali. Tapi mengapa ketika saya mengedarkan energi saya, dia tidak terluka? Jimat pelindung guru. Pantas saja. Burung Vermilion. Raja Liang seorang bangsawan negara naga. Betapa besar wewenang yang kau miliki. Salam kepada Raja Liang. Salam hormat kepada Raja Liang. Melihat Raja Liang, mengapa kau tidak segera memberi hormat? Ahli strategi Ling bawahan Raja Liang. Raja Liang. Tidak pernah dengar tentang dia.
Bajingan. Pelayan tua. Menyentuhmu sungguh, mengotori tangan tuan muda ini. Apa katamu? Cukup Liu Tua. Hama semacam ini akan diseret keluar dan diberikan kepada anjing nanti. Itu saja. Aku ingin melihat siapa yang berani. Burung vermilion, kau bahkan hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Jadi kurangilah mengkhawatirkan orang lain. Utusan burung vermilion menyembunyikan berita kematian Dewa Perang. Dianggap sebagai pengkhianatan. Eksekusi segera. Apa? Dewa Perang telah gugur. Dewa Perang sudah mati. Bagaimana mungkin? Jangan terlalu khawatir tentang itu. Selama utusan burung vermilion mati, kita akan diselamatkan. Raja Liang mohon berhati-hati. Utusan burung vermilion, demi menyelamatkan pengemis ini, sewenang-wenang membubarkan markas besar dan mencoret keluarga bangsawan. Ini pasti karena dia menyimpan hati, pengkhianatan, dan berhasrat merebut kekuasaan. Benarkah begitu? Jadi burung vermilion sudah menyimpan niat makar. Kalau begitu itu benar-benar pantas dihukum mati. Melihat Longkuan seperti melihat Dewa Perang. Siapa yang berani lancang? Dewa Perang sudah lama meninggal. Longkuan sudah menyegel bilahnya. Itu hanyalah pedang tak berguna yang tidak bisa ditarik dari sarungnya. Siapapun di sini yang berani melindungi burung vermilion bersalah atas kejahatan yang sama dengan pengkhianatan. Seorang pencuri berteriak, tangkap pencuri. Raja Liang, aku diserang dalam perjalanan ke perjamuan. Pasti orang-orang yang kau kirim. Pengkhianat seperti tikus yang berlarian di jalanan. Setiap orang berhak membunuh mereka. Tidak ada bedanya siapa yang membunuhmu. Itu hanya benar dan pantas. Semuanya. Mereka yang melenyapkan burung vermilion akan dinaikkan 3 pangkat. Apa itu Dewa Perang atau senjata suci? Utusan burung vermilion. Pada akhirnya bukankah dia jatuh ke tangan pangeran ini? Kamu yang bermarga liar, mengandalkan jumlah untuk menindas seorang wanita. Keahlian macam apa itu? Orang tak berguna ini yang hanya bisa mengandalkan wanita untuk melindunginya. Aku hanya butuh 1 jari untuk melumpuhkannya. Apa yang kamu teriakkan tanpa melihat? Mengapa aku tidak bisa menariknya keluar? Jika kau ingin menggunakan Longkuan, kembalilah ke rahim ibumu dan berkultivasi selama 500 tahun lagi. Logam rongsokan macam apa ini? Pengawal. Bunuh dia untukku. Longkuan muncul, putra suci muncul. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar putra suci. Setelah melihat putra suci, mengapa kamu tidak membungkuk? Salam hormat. Putra suci. Salam putra suci. Salam putra suci. Salam putra suci. Salam putra suci. Dia benar-benar putra suci. Jika kamu tidak ingin mati, maka cepat ambil milikmu dan dinya. Ya. Raja Liang yang mulia, utusan kabur Longkuan Dewa Perang kuambil. Apa yang kamu lihat? Cepat tanya. Yang mulia Raja Liang, mari kita segera pergi. Kau serangga sialan, beraninya kau menipu pangeran ini. Raja Liang, apakah kau mencoba memberontak? Burung vermilion diam. Pedang Longkuan yang kau bawa sudah lama dicuri oleh anak buah pangeran ini. Dan potongan logam rongsokan ini sama sekali bukan Longkuan. Ini bukan pedang Longkuan yang asli. Dia bukan putra suci. Tuan sebenarnya tidak menyangkalnya. Menyamar sebagai putra suci, menghunus pedang melawan seorang pangeran. Ini adalah kejahatan menipu penguasa. Kejahatannya pantas dihukum mati. Hanyan, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Tingkat pengerahan tenaga ini sudah memengaruhi tubuh kita berdua. Aku sudah tahu, pengemis bau. Bagaimana mungkin dia menjadi putra suci? Kita semua tertipu olehnya. Orang tak berguna dari pedesaan, tidak memiliki keterampilan, namun mencoba bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Istri yang seperti ini benar-benar tidak dapat diterima. Tapi fisik 9 yin ini benar-benar merepotkan. Pengawal, tangkap serangga sialan yang menyamar sebagai putra suci ini dan cincang dia juga.
Bunuh utusan burung vermilion. Bicaralah, kau sebaiknya memiliki sesuatu yang penting. Yang mulia Raja Liang, putra suci benar-benar telah kembali. Dia sudah memasuki ibu kota, Apel. Yang mulia Raja Liang, dewa perang tua dan burung vermilion, dekat seperti ayah dan anak. Jika kita membunuh burung vermilion sekarang, maka putra suci akan punya alasan untuk memenggal kepala kita. Hentikan semuanya. Burung vermilion. Kita lihat saja. Liu tua, ya, ayo pergi. Ya, pergi. Tunggu saja kau. Tuan utusan suci, Dewa Perang, apakah dia benar-benar? Meskipun Dewa Perang telah pergi, Putra Suci telah kembali. Tulang punggung negara naga kita tetap ada. 3 hari kemudian, perjamuan penyambutan Putra Suci akan diadakan sesuai jadwal. Hanyan, apa kau baik-baik saja? Kau sudah seperti ini sejak kita meninggalkan aula perjamuan. Bagaimana kalau kita mencari tabib untuk memeriksanya? Pergi ke rumah sakit tidak ada gunanya. Ada apa Hanyan? Siapa yang bermain trik di sini? Dasar kau gila. Apa kau sakit? Bermain trik di sini. Itu kau. Benih ramuan abadi. Bukankah kau bilang kau tidak memilikinya? Saya bahkan tidak peduli dengan 1 miliar milikmu. Tentu saja, saya tidak akan menjualnya kepadamu. Selain itu, benda ini dimaksudkan untuk menekan tubuh yang murni saya. Namun, selama kamu menikah dengan saya, benda ini akan tidak berguna bagi saya. Saya bisa memberimu sebanyak yang kamu mau. Benar Hanyan, kamu memiliki tubuh 9 yen. Setelah kamu menyempurnakan pernikahan dengan saya, penyakitmu juga bisa disembuhkan sepenuhnya. Kau cabul menjijikan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Sungguh tak tahu malu. Saya sudah memberitahumu berkali-kali. Hanyan memiliki tubuh 9 yen. Dia harus menyempurnakan pernikahan dengan saya, yang memiliki tubuh yang murni, agar sembuh. Setelah melihat putra suci, mengapa kamu tidak bersujud? Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Apa yang kau pikirkan? Dia hanyalah seorang pendeta tau liar kecil. Kau memang bisa menyembuhkan penyakitku. Namun, bahkan jika aku membutuhkan seseorang dengan tubuh yang murni untuk menjadi suamiku, itu akan menjadi seseorang seperti Putra Suci. Tepat sekali. Namun, jika kau tidak punya tempat untuk pergi, kau bisa datang dan menjadi pengawalku. Gaji bulanannya adalah 50.000. Itu berhasil. Namun, jika saya mengalahkan putra suci itu, kamu harus setuju untuk menikah dengan saya. Kau ingin mengalahkan putra suci. Bermimpilah sana. Hanya tunggu aku. Istri tunggu saya. Tuanku, mengenai masalah pedang Longkuan hari ini, apa yang sebenarnya terjadi? Itu jelas pedang palsu. Namun Raja Liang tidak bisa menghunusnya. Aku mengelas gagang dan sarungnya bersama-sama. Awalnya aku hanya ingin menipu Raja Liang. Aku tidak menyangka. Apa, lalu bukankah dia menggunakan kekerasan untuk menarik terpisah sebuah pedang yang telah dilas tertutup dan energi pedang pada saat itu? Aku tidak menyangka dia memiliki energi internal yang begitu mendalam, tapi dia selalu menyembunyikan kekuatannya. Aku ingin tahu rahasia apa yang dia miliki. Lalu berita yang diterima Raja Liang tentang putra suci yang memasuki negara itu palsu. Niat Raja Liang untuk memberontak sudah jelas. Identitas putra suci seharusnya belum terungkap. Kau dan aku adalah target yang terlalu jelas. Sebelum perjamuan penyambutan, aku perlu mencari orang lain untuk melindunginya. Lu Sengking kepala keluarga lo. Salam utusan burung vermilion. Aku dengar, Raja Liang di keluarga Su, pesta ulang tahun, menyebabkan keributan besar. Untungnya putra suci tidak hadir. Utusan suci juga aman, meskipun terkejut. Tuan Tualu, putra suci, saat ini berada tepat di samping cucu perempuanmu. Apa? Bukankah itu putra suci palsu? Sebelum perjamuan penyambutan, jangan ungkap identitasnya. Lindungi dia dengan baik. Juga, surat undangan ini, serahkan padanya. Baiklah. Jian Yueing ibu dari Lo Hanyan. Bangun. Siapa yang menyuruhmu duduk? Kau harus bangun. Istri. Saya melakukan ini demi kamu. Hanyan, kau juga telah mencapai usia untuk diskusi pernikahan. Ibu baru-baru ini melihat bahwa Raja Liang cukup baik. Ibu, apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Kau tidak punya urusan berbicara di sini.
Hanyan, ambil sejumlah uang dan usir dia. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini tinggal di sisimu. Hanyan akan menikah denganku. Raja Liang itu apa-apaan sih? Katakan apa? Kau kubur pikiran ini jauh di dalam dirimu. Jika kau berani membiarkan orang keempat tahu, keluarga lu tidak akan mengampunimu. Tolong aku. Harus bayar ekstra. Baiklah. Ibu, berhenti menghubungi Raja Liang. Aku sudah setuju untuk bersama Qi Feng. 100.000. Ibu mertua, Hanyan, dan aku. Apa yang sudah terjadi terjadilah. Benarkan. Jangan sentuh dia. Kau pikir Hanyan mengatakan itu karena dia benar-benar menyukaimu. Sekarang kau mengambil keuntungan. Hanyan, dewa perang telah tiada. Jika Raja Liang mengambil alih kekuasaan, dia akan menjadi penguasa Jiuzhou. Raja Liang memiliki kesan yang sangat baik tentangmu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Ibu, Bibi kedua penasihat militer Liu telah tiba. penasihat militer Liu ada di sini. Hanyan, di perjamuan ulang tahun keluarga Su, kalian berdua sudah pernah bertemu bukan? Sepupu, Yang Mulia Raja Liang, di perjamuan ulang tahun keluarga Su, Lo Junming sepupu lo Hanyan. sudah menaruh hati padamu. Mulai sekarang jika keluarga Lu kita mendapat dukungan Yang Mulia Raja Liang, bukankah kita akan menjadi nomor 2 setelah 1 orang dan di atas 10.000 orang? Tepat sekali. Hari ini aku di sini mewakili Raja Liang untuk mengundang Nona Hanyan untuk menghadiri perjamuan penyambutan putra suci. Aku, Apa maksudmu aku? Cepat terima. Ini menyangkut kemakmuran dan kekayaan keluarga Lu kita. Sampah macam apa ini? Aku bilang Kasim tua. Hanyan kami tidak mau. Kau bahkan tidak punya akal sehat sebanyak ini untuk bersikap bijaksana. Bagaimana biasanya kau melayani tuanmu? kurang ajar. Apa kau mencari mati? Maafkan aku penasihat Liu. Dia bukan anggota keluarga Lu kita. Siapa kau? Jika kau ingin mencari mati jangan lakukan di wilayah keluarga Lu kita. Hanya. Kau rupanya berpakaian begitu terhormat hari ini. Aku hampir tidak mengenalimu. Keluarga Lumu benar-benar menyembunyikan seorang kriminal yang menyamar sebagai putra suci dan menantang Raja Liang. Sekarang bagaimana? Apa kau berniat menanggung kejahatannya? Apa? Penasihat Liu kami tidak berani. Orang ini, dia sama sekali bukan salah satu dari kami, tapi dia saat ini berada di wilayah keluarga Lumu. Kalau begitu keluarga Lumu menyembunyikan penjahat besar. Jika Raja Liang mengetahui masalah ini, hari-hari keluarga Lu perusahaan farmasi nomor 1 kemungkinan akan berakhir. Apel, Lo Hanyan, dari mana tepatnya kau mengambil benda ini? Hanya seorang Kasim tua, mengandalkan kekuasaan orang lain. Apa yang perlu ditakutkan? Kau berani bicara omong kosong. Teruslah berpura-pura. Silakan, dan berpura-puralah sesukamu. Ketika kau melihat hadiah besar yang disiapkan oleh Yang Mulia Raja Liang, aku jamin bahwa sebentar lagi kau bahkan tidak akan punya kekuatan tersisa untuk menangis. Tidak. Aku tidak bisa melibatkan Qi Feng. Dasar bajingan. Cepat keluar. Aku minta maaf. Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Temui Sun Lu dan ambil uangnya. Lalu segera pergi. Semakin jauh semakin baik. Mencoba pergi. Baiklah. Kalau begitu keluarga Lumu harus tetap tinggal dan mati bersamanya. Tidak. Ahli strategi. Bawa dia pergi. Dan Lu Hanyan, bawa dia pergi juga. Aku hanya memohon Yang Mulia Raja Liang untuk mengampuni keluarga Lu kami. Junming, apakah kau mencoba mendorong Hanyan ke dalam lubang api? Hanyan kami tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak. Hanyan sudah kembali. Lo Hanyan, apa kau hari ini mencoba untuk membawa kehancuran bagi keluarga Lu kita, Nona Hanyan? Apa maksud dari semua ini? Dia adalah pengawalku. Ahli strategi Liu. Kau tidak punya surat perintah penangkapan. Dengan hak apa kau menangkap orangku? Oleh Yang Mulia Raja Liang, setelah dia menjadi penguasa Jiuzhou, dia bisa dengan satu kata memutuskan nasib keluarga Lumu. Mungkinkah Nona Hanyan bahwa kau benar-benar berniat demi pengemis bau ini, mengabaikan bahkan keluargamu sendiri? Berhentilah melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ambil surat undanganmu dan ikut denganku. Kau yang bermarga Liu. Siapa yang memberimu nyali untuk bertindak liar di rumahku? Ayah, Kakak, kakek. tetua Lo. Hanya dengan satu kata, dan kau ingin menentukan nasib keluarga Luku.
Panggilan tetua lu ini, aku khawatir aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak berani, aku tidak berani. Kakek, kita tidak bisa membiarkan mereka membawa Kifeng pergi. Lo hanya. Kau benar-benar masih melindungi orang tak berguna ini. Ini adalah tamu terhormat keluarga Luku. Lebih terhormat daripada Raja Lian. Siapa yang berani membawanya pergi? Lo Changqing, aku hanya mempertimbangkan bahwa kau adalah mantan bawahan Dewa Perang, bahwa aku memberimu fosil tua ini. Sedikit muka. Namun kau malah mencari masalah. Dewa Perang sudah mati. Tak lama lagi ini akan menjadi wilayah Raja Lian. Jangan menggali kuburanmu sendiri. Sekarang juga. Kau hanyalah hewan peliharaan kecil Raja Liang. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada kakakku. Kau berani memukulku. Kau bocah kecil, terus-menerus menggonggong liar di rumah orang lain. Kau Kasim tua. Apa kau punya sopan santun? Bagaimana dengan itu? Pengawalku dapat diandalkan kan? Dia akan lebih dapat diandalkan sebagai suami. Ahli strategi Liu. Raja Lian belum naik tahta. Perjamuan penyambutan untuk putra suci masih disiapkan. Status quo berada di atas milikmu. Keluar dari kediaman keluarga lu. Enya. Baiklah. Lo Changqing. Kau tunggu saja aku. Kalian semua. Tunggu saja aku. Kakak. Kau benar-benar pikun. Mengapa kau harus karena orang tak berguna seperti itu memprovokasi Raja Liang? Akankah keluarga lu kita pernah damai lagi? Pemuja Raja Pemberontak Lian. Keluar dari keluarga lu. Istri. Kakekmu ini benar-benar tahu mana yang benar dan salah. Dia pantas kupanggil kakek. Diam. Hanyan, aku pikir kalian berdua adalah pasangan yang cukup serasi. Ayah, apa yang sedang kalian bicarakan? Bagaimana mungkin dia pantas untuk Hanyan? Hanyan, karena dia adalah tamu yang lebih terhormat daripada Raja Lian. Tuan muda, tolong terima ini. Aku tidak bisa menerima hadiah tanpa jasa. Anggap saja ini. Kecil tak berarti. Mahar dari Hanyan. Terima kasih kakek. Kakek, apa yang kau katakan? Penilaian kakek terhadap orang tidak pernah salah. Hanyan, kau harus membawa tuan muda ke perjamuan penyambutan putra suci. Aku mengerti kakek. Undangan. Kakak senior. Xiaofeng, sekarang setelah kau punya pengantin, kau sudah melupakan kakak seniormu. Kau bahkan belum kembali. Mungkinkah gadis itu tidak menyukaimu? Bagaimana mungkin aku bisa gagal memenangkan istriku sendiri? Bukankah ini karena rakyat jelata di dunia? Bocah kecil, kakak senior masih belum tahu bahwa Sungguh, Dewa Perang alam sana telah mati, dan ada orang tak berguna yang masih ingin merebut tahta. Benar kakak senior. Aku dengar yang disebut. Burung Vermilion berkata, dia bilang Dewa Perang tua adalah ayahku. Apa kau tahu tentang ini? latar belakangmu. Guru tidak menyebutkannya. Tapi orang tuamu meninggalkan sesuatu untukmu. Aku akan membawanya padamu. Kebetulan, aku juga bisa pergi dan menemui pengantinmu. Pesta penerimaan angin. Kakek benar-benar bingung. Pada acara sepenting ini, benar-benar membawa orang tak berguna seperti itu. Sungguh memalukan. Junming, Hanyan. Jika aku mengalahkan putra suci itu, kau harus menepati janjimu. Kau harus menikah denganku. bukankah ini Ratu Surgawi? Mengapa kamu membawa orang tidak berguna ini? Seseorang yang tidak tahu akan berpikir kamu mengambil sampah yang aku Su Yuking buang. Kurasa kau tidak bisa menjilat Yukin. Jadi kau lari untuk menjilat keluarga lo. Sayang sekali kau berpura-pura menjadi begitu hebat sebelumnya. Bukankah kau sekarang masih terburu-buru untuk menjadi menantu yang tinggal serumah? Jangan bicara omong kosong. Dia sama sekali bukan anggota keluarga lu kita. Dia hanya pengawalku. Sementara, Jadi kau bahkan bukan menantu yang tinggal serumah. Hanya peliharaan ratu hanya. Orang seperti ini, jika dia adalah hewan peliharaanku, aku akan merasa terdegradasi. apa yang kau tertawakan? Su Yuking, tunggu sampai jimat pelindungmu kedaluarsa. Akan ada saatnya kau merangkak mendatangiku. Tapi Hanyan, jangan khawatir, aku hanya punya kau di hatiku. Sungguh lelucon. Aku So Yuking, jimat pelindung macam apa yang tidak bisa kubeli? Apakah aku perlu datang mencarimu? Hentikan pemikiran hayalanmu. Aku tentu saja bukan Lu Hanyan. Yang menerima siapa saja. Qi Feng, jika kau mengucapkan kata-kata yang mungkin menyesatkan putra suci, segera pergi. Kau bahkan tidak tahu cara menjadi hewan peliharaan. Diam di tempat dan bersikap baik. Hanya sekarang juga. Pergi.
Kau tidak mengerti bahasa manusia ya? Qi Feng, kamu harus kembali dulu. Mereka tidak mau bermain denganmu lagi. Cepatlah, dan Inya. Aku adalah tamu terhormat yang diundang oleh putra sucimu. Siapa yang berani menyuruhku pergi? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana surat undangan itu bisa ada di tanganmu? Ini pasti palsu. Ini adalah surat undangan yang secara pribadi disetujui oleh putra suci. Qi Feng, surat undangan ini, bagaimana kamu mendapatkannya? Kakek memberikannya padaku. Bukankah kalian semua hadir? Kakek benar-benar linglung. Ini milik keluarga lu kita. Berikan padaku. Apa yang kau lakukan di bawah pengawasan semua orang? Apa kau sedang melakukan perampokan? Junming, berhenti membuat masalah. Jangan mempermalukan keluarga lo kita. Tepat sekali. Qi Feng, kamu boleh tinggal. Tetapi kamu sama sekali tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun yang mungkin menyesatkan putra suci. Mulutku ada di The film tubuhku was sendiri. translated and narrated Mengapa by putra M suci belum Media. tiba? Semuanya. Kalian tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Beraninya kau Raja Liang. Ini adalah kursi yang disiapkan untuk Putra Suci. Putra Suci. Utusan burung Vermilion melakukan pengkhianatan dan membunuh Putra Suci. Namun pangeran ini sudah mengeksekusi utusan burung Vermilion di tempat pengawal. Seret dia keluar dan eksekusi dia. Raja Liang mohon ampuni nyawaku. Apa? Putra suci. Bagaimana mungkin utusan burung Vermilion membunuh putra suci? Kurasa bajingan itu berteriak maling sendiri. Raja Liang, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan utusan burung Vermilion melakukan pengkhianatan? Dan bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan putra suci sudah mati? Lo Hanyan, apa kau gila? Beraninya kau memukul wanita tuan muda ini. Kau baik-baik saja istriku. Itu kau, itu dia. Menyamar sebagai putra suci, menghunus pedang melawan seorang pangeran. Dan keluarga lo menyembunyikan penjahat besar. Yang mulia Raja Liang, mohon selidiki dengan jelas. Ini sama sekali tidak benar. Ini semua karena si idiot ini yang menyesatkan Lo Hanyan. Mereka berdualah yang bersekongkol. Mereka berdua. Dengan keluarga lo kita, tidak ada hubungan. Pengawal, bawa Lo Hanyan ke hadapanku. Ya, pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Enyahlah. Minggir. Wanita tuan muda ini, apa kau pantas menyentuhnya? Cepat lepaskan dia. Menyingkir. Sekelompok sampah tak berguna. Lo Hanyan, aku memberitahumu. Orang yang mengeksekusi utusan burung Vermilion adalah Guru Besar Wei Shen. Kau menyebut utusan burung Vermilion. Mengapa dia tidak boleh mati? Adapun raja ini memberikan keluarga Lo-mu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kau tidak boleh menyia-nyiakannya. Apa? Ternyata Wei Shen, Guru Besar, utusan burung Vermilion tidak bisa lolos dari kematian kali ini. Bo Shen. Nama itu terdengar cukup akrab. Lebih dari itu, yang berdiri di belakang raja ini adalah Qian Wan Quan, Dewa Kekayaan Negara Naga, Li Bai Chao, Raja Pengobatan, dan Guru Besar yang paling kuat, Wei Shen. Itu mereka. Bagaimana mungkin itu mereka? Hanyan, jika kau melayani raja ini dengan cukup baik, aku bisa mengampuni hukuman mati keluargamu. Lo Hanyan, apakah kau mencoba membunuh keluarga lo kita? Mengapa kau tidak maju untuk melayani pangeran raja? Istri. Jangan pedulikan mereka. Beberapa orang itu, aku mengenal mereka semua dengan baik. Kamu tidak mengerti apa-apa. Enya, jangan pernah bergaul denganku. Terlibat. Hanyan, apakah kau pikir raja ini akan membiarkan sampah tak berguna itu pergi? Pengawal, cincang dia dan berikan dia kepada hewan peliharaan. Utusan burung Vermilion ada di sini. Raja Liang, berani duduk di posisi ini. Apakah kau merencanakan pemberontakan? Xiao Yun, kau belum mati. Di mana bosmu burung Vermilion? Burung Vermilion membawa berita tentang putra suci, sedang dalam perjalanan ke sini. Penipu. Cepat turun. Istri, ayo kita pergi. Jangan biarkan dia menyeretmu. Mustahil. Jika burung Vermilion masih hidup, mengapa dia tidak ada di sini sekarang? Tuan Guru melihat melalui niat pemberontakanmu sejak lama dan membuat persiapan matang. Di sisinya adalah jatuhnya utusan suci ini menyebabkan fenomena aneh di langit. Utusan burung Vermilion
Tidak diragukan lagi sudah mati. Kakak senior. Turun gunung begitu mencolok. Bagaimana ini mungkin? Burung Vermilion sudah mati. Raja ini adalah penguasa Geosol. Apakah Anda punya pengakuan apapun? Salam kepada penguasa Geosol. Keluarga Li bersedia melayanimu. Keluarga suku juga. Salam untuk penguasa Jiusao. The film Salam was kepada penguasa translated Jiusao. and Kami bersedia narrated melayani by penguasa Amnesia. Jiusao. Kami bersedia melayani penguasa Geosol. Keluarga Lu akan mengikuti selamanya. Penguasa Geosol, saya memohon kepada Yang Mulia Raja Liang untuk memberikan keluarga Lu jalan untuk bertahan hidup. Lo Hanyan, mengapa kamu masih berdiri di sana dengan linglung? Cepat layani pangeran. Burung Vermilion belum mati. Masih bermimpi. Pengawal, bawa dia pergi untukku. Lihat utusan burung Vermilion. Aku ingin lihat siapa yang berani. Burung Vermilion. Utusan kura-kura hitam 4 utusan suci agung. Kura-kura hitam, naga azur, Utusan naga azur 4 utusan suci agung. macan putih. Utusan harimau putih 4 utusan suci agung. Salam kepada putra suci. Salam kepada putra suci. 4 utusan suci. 4 utusan suci. Maaf terlambat melindungi Anda. Maaf terlambat melindungi Anda. Qi Feng. Dia adalah putra suci. Pangeran. Keempat utusan suci. Mereka semua telah tiba. Panggil dan tanyakan pada guru besar. Ya. Mengapa burung Vermilion masih belum mati? Mohon maafkan saya, karena mengejutkan putra suci. Apel. Kau yang bermarga Liang, kau pikir kau bisa menakuti tuan muda ini? Kenapa kau tidak cepat turun ke sini dan bersujud? Mungkin tuan muda ini masih mengampuni nyawamu. Pangeran. Utusan burung Vermilion dia tidak. Dia mengambil jalan resmi. Dia pergi ke 4 arah. Dan menemukan 3 utusan suci. Dan sama sekali tidak ada hal seperti putra suci. Bahkan guru besar tidak bisa mencegatnya. Dia saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. Burung Vermilion, apakah Anda masih memainkan permainan ini dengan pangeran ini? Mencoba menggunakan orang yang tidak berguna untuk meniru putra suci. Utusan burung Vermilion, identitas putra suci adalah masalah besar bagi negara naga. Itu tidak bisa diputuskan hanya dengan pernyataan sepihak Anda saja. Anda menyembunyikan berita kematian Dewa Perang dan kemudian menemukan seseorang untuk meniru putra suci. Saya pikir Anda sudah lama berniat untuk melakukan pengkhianatan. Pedang Longkuan di tanganmu adalah peninggalan Dewa Perang. Hanya putra suci yang bisa mencabutnya. Apakah kau putra suci yang sebenarnya atau bukan? Akan diketahui setelah mencabut pedang itu. Putra suci mohon cabut pedangnya. Putra suci mohon cabut pedangnya. Sialan. Terlalu banyak kontak dengan konstitusi 9 yen, namun gagal memecahkan yang murni. Sekarang, jika aku mengedarkan energi di dekat Hanyan, kita berdua pasti akan mati. Tuan muda ini tidak akan menariknya. Apel, jangan menghunusnya. Orang yang tidak berguna yang Anda temukan ini, pada dasarnya bukanlah putra suci. Qi Feng, bukankah kamu menginginkanku untuk menikahimu? Jika kamu menghunus pedang dan membuktikan identitasmu sebagai putra suci, aku akan menikahimu. Mengapa menggunakan golok sapi untuk membunuh ayam? Aku tidak akan menariknya. Burung Vermilion, apakah dia putra suci atau bukan? Dia adalah putra suci. Jika Anda adalah putra suci yang sebenarnya, hunus pedang Longkuan sekarang juga. Pedang Longkuan ada di sini. Apakah Anda berani menghunusnya? Jika Anda punya nyali, hunuslah. Cepat hunus. Bodoh. Ini adalah artefak ilahi The film Dewa was Perang. translated Manusia and yang melebih-lebihkan narrated diri by mereka Amnesia. sendiri hanya akan menderita serangan balik. Dia benar-benar orang yang tidak berguna. Hanya mendekati Longkuan membuatnya muntah darah. Bahkan dengan pedang Longkuan tepat di sini, dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Burung Vermilion, ini adalah orang yang Anda sumpahkan, putra suci yang Anda jamin. Bagaimana bisa dia hanya seorang orang yang tidak berguna yang bahkan tidak berani menghunus pedang? Qi Feng, kau jelas memiliki kekuatan ini. Mengapa kau tidak mau mencabut pedangnya? Gengsi putra suci. Aku tidak peduli sedikit pun tentang itu. Tapi jika aku ingin membunuhmu, satu napas saja sudah cukup. Yang Mulia Abadi dari Sangkin. Apa-apaan itu? Token pinggang Yang Mulia Abadi dari Sangkin. Yang Mulia Abadi dari Sangkin. Seorang abadi sejati yang mencapai keabadian dalam satu langkah. Legenda mengatakan, satu sekte dapat menghancurkan seluruh bangsa. Bahkan Dewa Perang harus memberi hormat. Seorang senior yang harus dihormati oleh penguasa negara. Tapi 2 tahun lalu, Yang Mulia Abadi dari Sangkin sudah naik. Token ini, hanya sedikit orang yang memiliki. Melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ini pasti palsu. Qian Wanquan Dewa Kekayaan dari Longjing Manor. Wu Shen Guru Besar dari 9 Naga Sekte 5 Elemen. Raja Obat dari Aula 100 Obat. Li Bai Chao tiba. Token Anda palsu. Tetapi dukungan saya nyata. Waktu kematian Anda sudah dekat. Kalian bertiga akhirnya tiba. Yang Mulia Raja Liang telah menunggu lama.
Apa yang kamu lakukan? Jangan bersuara. Dengan bergabungnya 3 kekuatan ini, keempat utusan suci agun, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Qi Feng, dengan ketiga orang ini di sini, bahkan jika kamu adalah putra suci yang asli, itu akan sia-sia. Pangeran, ketiga orang ini telah tiba. Mohon minta para guru besar untuk bertindak dan bantu aku menghadapi para pemberontak ini. Utusan burung vermilion, kau membuatku mencarimu dengan susah payah. Adik ipar, Lama tidak bertemu. kenapa kamu ada di sini? Guru besar Wu, Wilson, tidakkah kau punya rasa malu? Abadi itu tidak pernah mengatakan dia akan menikahimu. Tepat, adik ipar. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika kamu turun gunung? Apakah kamu punya cukup uang untuk dibelanjakan? Ini, apa yang sedang terjadi? Istri, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku kenal baik ketiga orang itu. Cukup. Kalian bertiga, jangan lupa, kesepakatan di antara kita. Putra suci tidak hadir. Aku pangeran yang memegang longkuan. Adalah penguasa Jiuzhou. Selama kalian bertiga membunuh 4 utusan suci agun, posisi mereka akan menjadi milikmu. Raja Liang, apakah kamu gila? Bunuh utusan suci, kerajaan naga kita akan kehilangan semua dukungan. Lo hanya, apakah kamu mencoba membunuh keluarga Lu kami? Jadi kenapa? Pangeran ini berniat membunuh mereka. Raja Liang, keluarga Lu mendukung kenaikan kekuasaanmu, mendirikan utusan suci yang baru. Aku mohon pada guru besar untuk membuka jalan bagiku. Saudara junior, begitu aku mengambil posisi utusan suci, aku akan naik gunung lagi untuk melamar Abadi. Guo Shen, kamu berani menyerang. Guru besar, kenapa kamu berhenti? Karena aku tuan muda ini ada di sini. Apakah dia masih berani menyerang? Kenapa kamu takut pada seseorang yang bahkan tidak berani menghunus pedangnya sampah tak berguna ini? Kenapa dia benar-benar tidak berani menghunus pedangnya? Dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Mungkinkah itu benar seperti yang dikatakan Raja Liang? Bahwa dia adalah sampah tak berguna. Mahaguru, apa yang kamu lakukan? Qi Feng, jangan biarkan dia menyerang. Seseorang yang tidak berani mengalirkan energinya sampah tak berguna ini tidak layak menghentikanku. Guo Shen, lencana Gunung Sanken ada di sini. Apakah kamu masih berani menyangkalnya? Penipu. Tokan Sankin. Guru besar. Tolong serang dengan cepat. Aku tidak bisa menyerang. Bagus. Bahkan tanpa bantuan guru besar, aku masih bisa membunuh kalian semua. Aku sudah mengatakan, ketika putra suci tidak hadir, pangeran kerajaan adalah yang tertinggi. Pangeran ini memegang longkuan 4 utusan suci agun. Aku memerintahkan kalian untuk segera bunuh diri. Apa? Kamu mengambil bulu ayam dan menggunakannya sebagai perintah otoritatif di sini. Siapa yang akan mendengarkanmu mengajukan permintaan sebodoh itu? Siapa di antara kalian yang berani menentang perintah ini, itu akan dianggap pengkhianatan. Apakah kamu memberontak melawan Dewa Perang Tua? Atau apakah kamu melakukan pengkhianatan? Pergi cabut pedangmu. Yang Abadi King Xia telah tiba, khusus membawa hadiah yang murah hati. Ucapkan selamat atas suksesi putra suci. Adik junior, siapa yang mengganggumu? Kakak senior akan membalaskan dendammu. Kakak. Kamu salah orang. Dia bukan yang membuliku. Itu. Dia. Xiaoyun, Kakak senior dia membuliku. Yang ini adalah kakak seniormu. Penampilannya cukup bagus. Pangeran ini, kau tidak punya tempat untuk berbicara di sini. kamu, dari mana kamu berasal wanita gila? Pengawal, bawa wanita gila ini dan ikat dia. Iblis betina, jangan terlalu sombong. Di belakang pangeran ini berdiri guru besar. Di belakang orang yang mati adalah peti mati. Kamu, guru besar, aku mohon padamu. Aku mohon pada guru besar, Raja Obat, Dewa Kekayaan, untuk menegakkan keadilan untukku. Kepada kakak senior, lihat, itu mereka. Mereka membantu Raja Liang membuliku. Tidak. Guru besar. Abadi, aku sama sekali bukan tandingan lawan saudara junior.
Aku di sini untuk memberi saudara junior uang saku. Saudara junior, kamu tidak terlukakan. Makan ginseng ini untuk memulihkan dirimu. Mengapa dewa kekayaan dan yang lainnya semua berubah menjadi hewan peliharaan kakak senior Kifeng? Kakak senior Tiffen tentu memiliki daya tarik. Li Jaus, jangan bilang kamu sudah jatuh cinta padanya. Wanita ini, siapa yang tahu desa mana dia? Merangkak keluar The dari film was gadis udik ini. translated Mungkin, and dia narrated bahkan by tidak M bisa masuk Media. peringkat di negara naga. Kalian bertiga, dilarang kembali ke gunung selama 10 tahun. 10 tahun, itu adalah Wushen si kasar ini, yang bersikeras menyerang saudara junior sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. 20 tahun. Abadi, Aku akan memberimu 30 tahun lagi. Kamu tetap tidak akan bisa mengalahkan kakak seniorku. cukup. Dasar iblis betina, aku beritahu kamu. Di sini, raja ini adalah yang tertinggi. 4 utusan suci agung. Raja ini memerintahkan kalian, sekarang juga, untuk turun dan menemani dewa perang tua. Kakak senior, dengan konstitusi 9 yen di sini, aku tidak bisa menggunakan energi internalku. Tolong aku. Dan kamu dasar tidak berguna. Jika mereka mati, kamu berikutnya. Tidak berguna. Apa yang terkandung di sini adalah darah yang ditinggalkan oleh dewa perang manusia kalian. Saat itu selalu disimpan di gunung Sanking kami, danau murni. Ini adalah mutiara Suiho. Ini pasti milik dewa perang. Apakah dia putra suci? Akan diketahui setelah diuji. Yang mulia Raja Lian, ini memang milik dewa perang tua, harta pribadi dari masa lalu. Siapa tahu, apakah dia merusak darah ini? Trik apa yang dia lakukan? Ini tidak membuktikan apa-apa. Yang bisa membuktikan identitas putra suci hanyalah menghunus pedang. Pedang itu adalah pedang yang bagus, tetapi itu bukanlah pedang tertinggi. Kifeng, bagaimana mungkin kakak senior menghunus pedang Longkuan? Aku juga bisa menariknya. Aku hanya tidak mau menariknya. Tuanku, mungkinkah pedang Longkuan ini juga palsu? Tidak, ini adalah yang asli, pedang Longkuan. Energi internalnya melampaui dewa perang lama. Ahli strategi Liu. Iblis betina kurang ajar. Kau berani membunuh seorang pangeran. Apakah kau mencoba memberontak? Bukankah kau bilang bahwa mencabut pedang ini membuktikan identitas putra suci? Aku mencabut pedang ini. Aku atas nama guruku. Membunuhnya jati kenapa? Pecundang tak bertulang. Nyahlah ke tempat adik juniorku. Di suatu tempat yang tidak bisa dia lihat. Mari kita pergi yang mulia Raja Lian. Kakak senior, kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Aku sudah menembus alamku. Pada saat kritis, aku tidak boleh melihat darah. Terima kasih kakak senior. Jika kau lebih awal menembus tubuh yang murni, kakak senior tidak perlu mencabut pedang untukmu. Selesaikan dengan cepat. Kakak senior akan menunggumu kembali ke gunung untuk kultivasi ganda. Kakak senior, istriku masih di sini. Sangat biasa-biasa saja. Makhluk kecil tak tahu terima kasih. Aku pergi. Kakak senior jaga diri. Yang abadi Kingxi, dengarkan penjelasanku. Ini semua ulah Wushen ini. Itu mereka berdua. 4 utusan suci agung memberi hormat kepada putra suci. 4 utusan suci agung memberi hormat kepada putra suci. Kami dengan hormat menyambut putra suci kembali ke posisinya. Kami dengan hormat menyambut putra suci kembali ke posisinya. Putra suci, bisakah Anda sekarang kembali ke istana bersamaku? Kembali ke istana mana? Sudah kubilang aku buru-buru ingin menikah. Itu Soyu King, putra suci aku. Itu dia. Lo Hanyan. Sepupu, cepat setujui putra suci. Naga biru, harimau putih, kura-kura hitam. Kalian semua kembali ke pos masing-masing. Mengenai masalah putra suci, aku yang akan menanganinya. Immortal, The film dengarkan was penjelasanku. translated Aku and sungguh tidak narrated menindas by adik M seperguruan. Media. Ya. Ini semua salah Wushen itu. Dia bersikeras untuk pamer dan menjadi utusan suci itu. Dia bersikeras melawan adik seperguruan. Immortal, aku tahu aku salah. Mulai sekarang, jika adik seperguruan menyuruhku pergi ke timur, aku sama sekali tidak berani pergi ke barat. Adik seperguruanku tidak bisa melepaskan orang bernama Su Yuking itu. Itulah mengapa dia tetap berada di dunia fana. Siapapun di antara kalian yang bisa membuatnya segera melepaskan istri kecil itu dan kembali ke gunung. Orang itu akan memenuhi syarat untuk mendaki gunung Sanking lagi. Baiklah. Aku akan segera menjadikan istri adik seperguruan orang terkaya di Qingzhou. Adik seperguruan tidak perlu khawatir sama sekali. Halaman belakang keluarga lo. Sesepul secara khusus memanggil kami ke sini. Apakah ada hal yang ingin Anda instruksikan kepada kami? Apa ini? Ini adalah milik Dewa Perang Tua dan milik Putra Suci. Laporan tes paternitas.
Apa yang terkandung di dalamnya adalah darah yang ditinggalkan oleh Dewa Perang Dunia Fana kalian. Saat itu selalu disimpan di Danau Murni Gunung Sun King milikku. Kakak senior Qifeng memastikan bahwa mutiara Sui yang dia kirimkan adalah asli. Benar sekali. Penguasa negara dan Dewa Perang Tua masing-masing memegang Heishibe dan mutiara Suihu. Dikenal di seluruh dunia sebagai pasangan yang sempurna. 18 tahun yang lalu, Dewa Perang Tua meninggalkan mutiara Suihu miliknya kepada putranya. Bukalah dan lihatlah. Qifeng adalah putra Dewa Perang. Salam Putra Suci. Salam Putra Suci. Silakan duduk. Apakah Dewa Perang Tua itu benar-benar ayahku? Itu benar. Pertama kali aku membawa Longkuan dan mengenalimu. Aku yakin Anda pasti Putra Suci. Qifeng, mengenai masalah ini, mengapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Pedang itu, aku menariknya, keluar menggunakan energi internal. Siapa sangka, mengandalkan garis keturunan juga berhasil. Sekarang setelah identitas Putra Suci, sudah jelas, tetua Lu. Aku ingin cucu perempuanmu menikahi Putra Suci. Apakah Anda bersedia? Ini benar-benar sebuah kehormatan bagi keluarga saya. Hanyan, mengapa kamu tidak cepat berterima kasih kepada utusan suci? Aku bersedia. Terima kasih utusan suci, Putra Suci. Apakah Anda bersedia sekarang untuk kembali ke balai bersamaku? Aku tidak akan kembali. Mengapa? Rencana awalku adalah untuk menyempurnakan pernikahan, memecahkan fisik yang murniku dengan fisik Qin murni milik Hanyan, dan setelahnya membawa istriku kembali ke Gunung Sun King untuk menghabiskan hari-hari kami. Tapi sekarang, aku harus membantu ayahku membereskan beberapa piaraan itu. Putra Suci, orang-orang yang mencelakai Dewa Perang Tua belum teridentifikasi. Kembali ke balai adalah jalan teraman bagimu. Kembali ke aula. Jika aku kembali ke aula, bagaimana aku bisa memancing ikan besar itu keluar? Saat ini, 3 tetua agung memerintahkanku untuk membawa Longkuan kembali sebentar. Aku tidak tahu perubahan. Macam apa yang telah terjadi sekarang? Xiaoyun, kamu tetap di sini dan lindungi Putra Suci. Ya, Jangan khawatir Tuan, The film keluarga was Lu saya translated akan melindungi and Putra Suci narrated dengan nyawa by kami. Media. Qifeng, apakah kamu bersamaku hanya untuk menyelesaikan pernikahan denganku dan menyembuhkan penyakitmu? Tentu saja tidak. Benarkah? Aku tidak percaya. Itu karena aku menemukan bahwa menyempurnakan pernikahan dengan fisik 9 yen dapat sangat meningkatkan kultivasiku. Qifeng, kalau begitu pergilah cari Su Yuking. Bagaimanapun dia dan aku sama-sama fisik 9 yin di matamu. Seharusnya tidak ada perbedaan kan? Istri, aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu masih marah? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu menikahiku hanya karena identitasku sebagai Putra Suci? Tentu saja tidak. Kamu juga perlu belajar bagaimana cara mengalihkan kesalahan. Aku bertanya padamu, setelah kita menyelesaikan pernikahan kita, apakah kamu masih akan seperti ini? Sangat menghargaiku. Tentu saja. Benarkah? Karena aku menyadari, kita harus menyempurnakan pernikahan 49 kali. Hanya dengan begitu itu bisa disembuhkan sepenuhnya. Kamu, Baiklah istri. Kita masih perlu menyempurnakan pernikahan 48 kali lagi. Cepatlah dan datang obati penyakitnya. Hanyan. Hanyan. Ibu, Ibu mertua, sudah selarut ini kenapa ibu belum tidur? Hanyan. Besok bawa tempat tidur ini ke stasiun daur ulang dan bakar. Itu tidak bisa. Ranjang ini adalah tanda cinta antara Hanyan dan aku. Ibu, tolong jangan bicara seperti itu. Lihat. Jelaskan ini padaku. Hanyan, katakan padaku bahwa ini palsu. Ibu, Qifeng dan aku memang sudah menikah. Apa? Dia adalah Putra Suci. Jadi kenapa semua orang di internet menyebarkan rumor bahwa Putra Suci yang sekarang ini adalah sampah tak berguna yang bahkan tidak berani menyentuh pedang Longkuan. Selain itu, dia belum menghunus pedang itu. Jadi, apakah dia Putra Suci masih belum diputuskan? Ibu, Qifeng bukan sampah tak berguna. Dia tidak menghunus pedang karena aku. Kau masih membelanya. Hanyan, jika kau terus terlibat dengannya, posisi kepala keluarga lu akan menjadi milik Lu Junming. Apa? Aku melihatmu menghabiskan sepanjang hari hanya bermain-main dengannya. Kau bahkan tidak mengurus urusan keluarga lu lagi. Keluarga Li Raja Obat dari Balai 100 Obat hari ini mengumumkan bahwa mereka akan mengembangkan proyek farmasi 10 miliar di Qingzhou. Dan mereka memilih untuk mendukung keluarga Su. Ibu mertua, ibu mengganggu.
kehidupan pasangan kecil kami, hanya karena masalah kecil ini. Tenang saja, pria itu Li Baichao. Aku mengenalnya dengan baik. Kau tidak punya hak bicara di sini. Ibu, sungguh. Raja Obat sedang mengejar kakak senior Qi Feng. Hanyan, kau terlalu naif. Kakak seperguruannya itu bukan dari keluarga terpandang atau klan kaya. Ketiga orang itu hanya mencari hal baru, mengejarnya untuk bersenang-senang. Tapi kakak seperguruannya tidak memberi mereka muka. Tidakkah mereka akan membalas dendam nanti terhadap adik seperguruannya yang tinggal di Qingzhou ini? Kalau tidak, mengapa Raja Obat memilih membantu keluarga Su miliknya, alih-alih dirimu? Ibu mertua, hanya orang-orang yang baru saja ibu perintahkan tadi. Jika kakak seniorku menyuruh mereka pergi ke timur, mereka sama sekali tidak akan berani pergi ke barat. Jangan khawatir, masalah ini menjadi tanggung jawabku. Qi Feng, diam. Aku pikir, ibu masuk akal. Biarkan aku memikirkan solusi dulu. Apakah ini karena dirimu? Benar, jika kau berhasil mengamankan proyek ini untuk keluarga lu. Jika kau gagal, kau harus menceraikan Hanyan dan keluar dari keluarga lu. Setuju. Ibu, tuntutanmu terlalu berlebihan. Bahkan jika kakek ada di sini, masalah ini tidak mungkin bisa diselesaikan kan? Aku pikir, kamu benar-benar ingin mengusir Qi Feng keluar dari keluarga lu. Jadi kenapa? Keluargaku tidak memelihara sampah tak berguna. Hanyan, sepupumu sudah mulai menghubungi keluarga Su. Raih kesempatan ini. Jangan demi putra suci yang hanya nama dan tidak berguna ini kehilangan posisimu sebagai kepala keluarga. Istri, kenapa kita harus mencari Su Yuking? Lalu menurutmu, Bukankah kita harus langsung menemui Li Baichao? di mana Xiao Yun? Mengapa dia tidak mengikutimu? Aku tidak punya milik pria itu Li Baichao. Informasi kontak. Aku menyuruh Xiao Yul untuk pergi mencarinya. Apa? Kamu benar-benar nekat. Qi Feng, cepat suruh Xiao Yun kembali. Menyinggung Raja Obat akan menghancurkan seluruh keluarga Luku. Baiklah, aku tahu. Aku akan mendengarkanmu. Nona Su, aku Lo Hanyan. Masuk. Lu Junming, apa yang kamu lakukan di sini? Keluarga Lu kami dan Nona Su sedang mendiskusikan proyek sepenting ini. Sebagai calon kepala keluarga lo, mengapa aku tidak boleh berada di sini? Posisi kepala keluarga lu adalah sesuatu yang menurutmu bisa kau ambil hanya karena kau menginginkannya. Lo hanya, kau sudah menikahi si tidak berguna ini dan mendapatkan akta nikahmu. Apakah kau masih cukup berhaya untuk bercita-cita menjadi kepala keluarga lo? Seandainya bukan karena ketua Xiaolu, aku tidak akan tahu itu. Ratu Surgawi yang terkenal sebenarnya mengambil sampah tidak berguna yang tidak kuinginkan untuk menjadi suaminya. Nona Su, saya hanya di sini untuk membahas bisnis. Saya meminta Nona Su untuk tidak terlalu mencampuri urusan pribadi saya. Baik. Kalau begitu silakan duduk. Duduk di sini. Duduklah. Jangan bilang keluarga suku. Bahkan tidak memberimu tempat duduk. Nona Su, apa maksud dari semua ini? Lo hanya, kursi ini The film was translated disediakan and untuk kepala keluarga lo. narrated by M Media. Seseorang sepertimu yang terus-menerus menjatuhkan keluarga lo. Aku sarankan kau menundukkan ekormu. Duduklah di meja anak-anak. Jika kau tidak mau duduk, kau bisa membawa suami tak berguna dan pergi. Baiklah, saya akan duduk. Siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Apa kau tahu kursi ini disediakan untuk siapa? Bangun dan segera keluar. Lo hanya, aku mohon padamu, bawa orang gila ini menjauh dariku. Kamu. Bangun, keluar. Apa katamu? Ku bilang berdiri. Dan keluar. Qi Feng, kurasa orang yang seharusnya keluar adalah kau. Apakah tempat duduk ini juga untukmu? Pengemis ini untuk diduduki. Ya, kita seharusnya tidak memanggilmu pengemis sekarang. Kita seharusnya memanggilmu Putra Suci. Tahu bahwa kamu masih begitu lancang. Aku meremehkan Putra Suci tak berguna. Seorang pria yang bersembunyi di balik wanita. Sampah tak berguna. Sekarang wanita ini juga telah menyinggung Raja Obat dan orang-orangnya. Selain itu, pada akhirnya kau bahkan tidak mencabut pedang Longkuan. Bagaimana kita bisa menentukan apakah kau adalah putra suci? Terlepas dari apakah aku putra suci atau bukan, ada satu hal. Kalian semua harus menunggu itu. Li Baichao, jika aku menyuruhnya pergi ke timur, dia sama sekali tidak akan berani pergi ke barat. Aku lihat bahkan jika langit runtuh, mulutmu akan menahannya. Keluar sekarang juga. Tempat duduk ini milik Ketua Chen. Qi Feng, cepat bangun. Istri, kamu juga duduk di sini.
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ketua Chen adalah tangan kanan Tuan Mudali. Seluruh keluarga Yao, kecuali Tuan Mudali, tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Baiklah, kalau begitu aku akan duduk di sini sendiri. Bagaimana bisa ada seseorang tak tahu malu sepertimu? Ketua Su dan Ketua Chen telah tiba. Ketua Chen, Ketua Chen. Apel. Tidak ada tempat duduk untukku di sini. Ketua Chen, pengemis ini yang mengambil tempat duduk Anda. Saya minta maaf Ketua Chen. Qi Feng dia masih baru di sini dan tidak tahu aturan. Qi Feng, cepat bangun. Tidak apa-apa. Xiao Chen kan, beritahu Li Baichao itu untuk menyerahkan proyek itu kepada keluarga lo. Kau berani berbicara padaku seperti itu. Aku beritahu kau mengenai proyek ini. Keluarga lu bahkan tidak akan mendapatkan setetes pun. Mereka bahkan tidak akan mendapatkan setetes pun. Apakah kau gila? Jangan seret keluarga lu kami ke dalam masalah ini. Menjauh. The film was translated and Ketua Chen, narrated by dia bukan N anggota Media. keluarga lu kami. Sejujurnya aku benar-benar meremehkan sedikit barang dari balai 100 herbal kalian. Sedikit barang, aku benar-benar tidak menyukainya. Namun, istriku membutuhkannya. Jadi aku memberi Li Baichao kesempatan. Jangan gagal untuk merebutnya. Apa katamu? Qi Feng diam. Ketua Chen, kami tidak bermaksud seperti itu. Ketua Chen, orang-orang dari keluarga lu ini sama sekali tidak menempatkanmu di mata mereka sama sekali. Kau yang bermargali, jangan memfitnah orang lain dengan jahat. Lo hanya cepat jauhkan dirimu dari orang gila ini. Qi Feng, apa kau belum cukup membuat masalah? Berapa lama kau ingin aku berdiri di sini? Cepatlah dan usir dia. Aku beritahu kau, waktu balai 100 ramuan. Bisakah kau sia-siakan? Menjauh. Sampah tak berguna. Minggir. Hei Xiaoyun, kenapa kamu begitu lambat? Saya mohon maaf Putra Suci. Saya menerima pesan mendesak dari tetua. Di perjalanan Raja Liang sedang bergerak. Saya baru saja menemukan Li Baichao. Baiklah, aku akan berurusan dengan Raja Liang nanti. Beritahu Li Baichao itu untuk menyuruh manajer puncaknya. Siapa namanya tadi? Aku juga tidak tahu. Bermarga Chen. Hanya pecat dia. Ketua Chen, apa kamu masih ingin aku berdiri sekarang? Satu panggilan teleponmu bisa menakutiku berdasarkan dirimu sendiri. Apakah kau bahkan layak mencari Tuan Mudali? Ketua Chen, jangan sebut dia mencari Tuan Mudali sekarang. Dia justru bersembunyi dari Tuan Mudali. Takut bahkan untuk bertemu dengannya kan? Lo hanya lihat kekacauan yang kau buat. Halo, Chen Guanghe. Proyek itu jatuh ke keluarga lo, kau dipecat. Tuan Mudali. Qi Feng, jika kau membuat masalah lagi, apa kau percaya? Aku akan meninggalkanmu. Istri, jangan marah. Tuan, duduk. Aku bisa duduk di sini saja. Aku akan duduk di sini. Ketua Chen, bagaimana Anda bisa duduk di sini? Menjauh, Tuan. Aku akan segera mengatur seseorang untuk menyiapkan kontrak dengan keluarga lo. Bagaimana menurutmu? Istri, bagaimana menurutmu? Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kerja kerasmu Ketua Chen. Ketua Chen, bukankah ini kontrak Tuan Mudali dengan keluarga suku? Sekarang itu milik keluarga lo, Tuan. Kalau begitu aku akan pergi dulu mengenai Tuan Mudali. Tolong bantu aku membereskan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Pergi. Ya, The film was translated Qi Feng, and narrated by Aku N tidak peduli Media. metode apa yang kau gunakan, tapi ingat ini, keluarga suku pasti tidak akan melepaskanmu. Su Yuking, jimat pelindung yang guru berikan padamu. Pada akhirnya akan kehilangan keefektifannya. Ketika saat itu tiba, aku akan menunggumu datang dan menjilatku. Xiaoyun, orang itu Raja Liang. Apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Tuan Putri berkata, Raja Liang baru-baru ini menyebarkan rumor negatif tentang Putra Suci, menghasut para tetua untuk mendirikan kembali Dewa Perang. Apa? Posisi Dewa Perang? Bagaimana bisa diperlakukan seperti permainan anak-anak? Raja Liang tidak bisa seenaknya menetapkannya. Namun, Raja Liang memberitahu para tetua bahwa Putra Suci tidak berani mencabut pedang Longkuan. Putra Suci mohon tenang saja. Tuan Putri berkata, dia akan melakukan yang terbaik untuk menengahi masalah ini. Tapi saya khawatir bahwa bahkan kekuatan Anda tuanku tidak dapat. Tidak perlu menengahi. Katakan saja padaku, di mana lokasi untuk mendirikan Dewa Perang yang baru? Itu ada di makam pedang. Tapi, jika Anda hadir, Raja Liang pasti akan membuat Anda bertarung sampai mati. Tuan Putri, tidak ingin Putra Suci mengambil risiko. Risiko apa? Biar ku beritahu. Orang itu Raja Liang. Bahkan tidak sih. Berbahaya sarapan yang dibuat kakak seniorku. Qi Feng, tubuhmu belum pulih. Dengarkan saja utusan burung vermilion. Tetaplah di sisiku. Ada apa dengan tubuh Putra Suci? Istri, mari bekerja lebih keras.
Aku janji aku pasti akan pulih sepenuhnya. Kau bicara omong kosong lagi. Cukup. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku harus pergi ke majelis uji pedang. Terlebih lagi kali ini, aku sama sekali tidak bisa membawa Hanyan bersamaku. Baiklah, jika aku tidak pergi itu seharusnya baik-baik saja kan. Ngomong-ngomong orang itu Raja Liang, tentu saja bukan tandingan untuk burung vermilion. Selama putra suci aman itu saja yang penting. Salam yang mulia Raja Liang. Qi Feng mengandalkan statusnya sebagai putra suci dan mencuri proyek keluarga suku. Aku mohon yang mulia Raja Liang untuk menegakkan keadilan bagi keluarga suku. Keluarga Sumu kali ini telah memilih pihak yang tepat. Sampah tak berguna itu hanya bisa sombong sebentar saja. Besok adalah acara uji pedang Dewa Perang yang baru. Apakah kamu tahu siapa orang di sampingku? Ini. Yu Qing tidak tahu apa-apa. Orang ini adalah murid senior terakhir dari Guru Langit Tua. Guru Langit Gao. Tingkat kultivasinya telah mencapai alam guru besar. Jika guruku tidak Gao Tianyan murid guru surgawi tua. menjaga urat naga dan tidak bisa pergi, bahkan mantan Dewa Perang tidak akan menjadi tandingannya. Mengapa menggunakan pisau penyembelih sapi untuk membunuh ayam? Putra suci itu hanyalah orang tak berguna. Tidak perlu mengundang Guru Langit Tua. Hanya kamu sudah bisa dengan mudah menghancurkannya. Yukin, besok kamu ikut denganku ke acara uji pedang dan saksikan bagaimana aku membunuh orang tak berguna itu. Makam pedang. Salam tetua. Salam tetua. Dewa Perang Tul telah meninggal. Tetua penanggung jawab segel Tetua Agung ketiga. Negara naga tidak bisa tanpa komandan walau sehari saja. Oleh karena itu, mengumpulkan semua orang di sini hari ini berkumpul bersama adalah untuk memilih kembali posisi Dewa Perang. Tetua penanggung jawab segel. Sekarang putra suci telah kembali. Jika kita membuat keributan besar seperti ini untuk memilih kembali Dewa Perang, bukankah itu akan membiarkan semua negara lain tahu bahwa tulang punggung negara naga kita telah runtuh? Masalah pendirian kembali Dewa Perang. Saya harap tetua akan berpikir 2 kali. Putra suci, apakah kamu merujuk pada orang tak berguna yang bahkan tidak berani menyentuh Langkuan? Jika kita membiarkan musuh kita tahu bahwa negara naga kita bergantung pada orang tak berguna, itu benar-benar akan menjadi risiko terbesar bagi negara naga. Burung vermilion, persidangan pedang itu adil. Jika Anda percaya Putra Suci memenuhi syarat, Anda dapat menyuruhnya datang ke makam pedang. Orang tak berguna semacam itu, yang bahkan tidak berani menyentuh Langkuan. Jika dia tahu acara ini diadakan di tempat seperti makam pedang, dia mungkin sudah lari ketakutan dan bersembunyi sejak lama. Tepat sekali. Kurasa dia sama sekali tidak berani datang ke sini. Dia tidak bisa menarik Langkuan saat itu. Apakah ini benar-benar Putra Suci? Itu masih belum pasti. Cukup. Tetua penanggung jawab lupa 3 Tetua Agung. Membuat keributan seperti itu di makam pedang. Ketika macam apa ini? Burung vermilion, jika kau ingin meyakinkan kami semua, maka bawa putra suci ke sini sekarang. Ketua Anda mungkin tidak tahu, Qi Feng ini saat ini adalah menantu yang tinggal serumah di Qingzhou. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini? Ku dengar menantu yang tinggal serumah dan hewan peliharaan tidak diizinkan makan di meja. Tampaknya status putra suci kita di Qingzhou bahkan lebih rendah dari hewan peliharaan. Raja Liang, beraninya kau berbicara tidak sopan kepada putra suci. Bagaimana jika aku berbicara tidak sopan? Jika kamu punya nyali, suruh dia datang dan gigit aku. Menggigitmu. Aku khawatir kamu sudah menjadi gila. Dan aku The akan film was merasa jijik memakanmu. translated and narrated by M Media. Putra suci, mengapa Anda di sini? Kubilang kenapa kalian semua terburu-buru. Tidakkah kamu tahu bahwa protagonis sejati selalu membuat penampilan yang luar biasa di akhir? Qi Feng, mengapa kau tidak membawa Lu Hanyan? Apakah kau tahu bahwa hari ini kau akan dipermalukan sepenuhnya? Beraninya kamu. Apakah selir putra suci seseorang yang pantas kamu ajak bicara? Kenapa kamu bergaul dengan ini? Orang bernama Liang lagi. Di mana pria bermargali milikmu itu? Kau, Qi Feng, kamu benar-benar menyerahkan dirimu ke sini untuk mencari mati. Kalau begitu pangeran ini akan mengabulkan keinginanmu. 3 Tetua, orang ini adalah orang yang tidak bisa menarik Langkuan, namun dengan lancang mengaku sebagai dia adalah orang tak berguna milik putra suci. Kamu melihat ketiga Tetua. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Tidak masuk akal. Burung vermilion, apakah ini putra suci yang Anda temukan? Berlutut dan meminta maaf kepada makam pedang. Mengapa kamu tidak berlutut? Aku adalah putra suci. Dilindungi oleh bintang Siwei. Aku tidak akan berlutut. Aku khawatir kamu tidak dapat menahan pembalasan ilahi ini. Ketua pemegang pedang salah satu dari 3 Tetua Agung. Keterlaluan. Sungguh arogan. bahkan Dewa Perang Tua saat itu, setelah melihat kami bertiga, harus memberikan penghormatan. Bahkan jika kau benar-benar adalah putra suci. Melihat kami, kau tidak boleh tidak sopan bukan? Xiao ya, suruh dia berlutut.
Putra Suci berhentilah main-main. Salam para tetua, ini adalah aturannya. Baiklah, baiklah. Bukannya aku bilang aku tidak akan berlutut. Hanya saja, aku melihat kalian bertiga telah berkultivasi sampai tingkat ini yang benar-benar tidak mudah. Hati-hati jangan sampai disesatkan oleh bajingan ini dan ditipu hingga hancur dan kehilangan tahun-tahun hidupmu. Saya telah memegang segel selama 50 tahun. Saya dapat menahan berlututnya 10 dari Anda. Baiklah, kalau begitu. Apa yang terjadi di sini? Makam pedang adalah tempat suci para dewa abadi. Wajar jika suasananya tidak terduga. Saya kehilangan 30 tahun kultivasi. Lebih baik percaya daripada tidak. Bangunlah, kau tidak perlu berlutut lagi. Kakiku mati rasa karena berlutut. Beri dia tempat duduk. Badon, beri dia tempat duduk. Di mana sedikit pun sikap dewa perang tua saat itu. Putra Suci, tolong jaga citra Anda. Kalau begitu aku akan berlutut. Tidak perlu. Duduk saja. Posisi Dewa Perang harus ditetapkan kembali. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan penipu semacam ini untuk duduk di posisi Dewa Perang. Semua orang sudah tahu aturannya. Untuk posisi Dewa Perang, siapapun yang dapat menarik pedang terbanyak dari makam pedang. Orang itu memenuhi syarat untuk memegang posisi Dewa Perang. Dewa Perang sebelumnya sudah menarik pedang Longkuan. Guru Langit Gao, berapa banyak pedang yang bisa kamu cabut? Jika itu guruku, mencabut pedang Longkuan tidak akan menjadi masalah. Sedangkan aku bisa mencabut setidaknya 7. Burung Vermilion, pedang Longkuan yang ayahku tarik saat itu. Pedang nomor berapa itu? Pedang Longkuan yang dicabut oleh dewa perang tua saat itu adalah pedang ke-9. Rekor seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Putra Suci, tenang saja. Saya akan bertarung atas nama Anda. Guru Langit Gao adalah murid terakhir dan paling disayangi oleh Guru Langit Tua. Hari ini, aku pasti akan membuatmu mati di sini. Raja Liang benar-benar berhasil mengundangnya. Guru Langit Gao, bahkan saya mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Burung Vermilion, pergilah dengan percaya diri. Aku akan menjadi penutupnya. Tetua, murid ini bersedia mencoba. Badon. Junior bersedia menguji keterampilannya. Kalau begitu mari kita beri dia kesempatan. Bukankah ini murid dari tetua pembawa pedang? Mungkinkah bahkan tetua The mengincar film was posisi dewa perang? translated Anak and ini cukup narrated baik. by M. Orang Media. secara alami berusaha untuk tempat yang lebih tinggi. Mereka semua adalah lawan Anda. Saya akan membersihkan semua rintangan untuk Anda. Silakan. Yang pertama, pedang Cheng Ying. Pedang elegan para kaisar. Siapapun yang bisa mencabut pedang ini harus memiliki setidaknya 60 tahun kultivasi. Dia tidak bisa melakukannya. Murid ini tidak kompeten. Aku menerima hukuman tetua. Anda bahkan tidak bisa menghunus satu pedang pun. Bangun, kembali dan masuk ke kultivasi terpencil selama 3 tahun. Ya, semua orang melihat itu kan. Kultivasinya telah mencapai alam pemurnian Ki, mendekati peringkat guru besar minor. Tapi, dia masih tidak bisa menghunus pedang. Menghunus pedang tidak sesederhana seperti yang Anda bayangkan. Mereka yang masih ingin menghunus pedang, pikirkan 2 kali. Murid tetua bersedia mencoba. Xiaoya, mengapa kau ikut meramaikan suasana? Murid ini tidak di sini untuk Xiaoya. bersaing memperebutkan posisi dewa perang, tetapi hanya ingin menguji kekuatan saya sendiri untuk melihat apakah saya layak berdiri di sini. Jarang bagi seorang junior untuk memiliki ambisi seperti itu. Silakan dan coba. Tetua, saya telah mempermalukan diri sendiri. Saya akan secara sukarela memasuki kultivasi terpencil selama 5 tahun. Jangan biarkan para junior ini membawa aib lagi. Biar aku beritahu kamu siapa pemenangnya. Ki dapat mengendalikan pedang. Sepertinya dia setidaknya telah menembus ke alam pengendali Ki. Dan karena Raja Liang begitu sombong hari ini, mungkin dia sudah menembus ke alam guru besar.
Siapa dia? Murid terakhir dan terhebat dari Guru Langit, Gao Tianyang. Kultivasi Guru Langit, setara dengan Dewa Perang sebelumnya. Setara dengan Dewa Perang sebelumnya. Putra Suci, dia akan menjadi ancaman terbesar Anda hari ini. Dia. Dia bahkan tidak berbahaya seperti itu. Si lemah di samping Hanyan. Qi Feng, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa menghadapi Lu Hanyan, mengangkat kepalamu lagi. Kedai kopi. Sun Lu. Di mana Qi Feng? Maksudmu si mesum itu? Maksudmu tuan muda itu? Dia pergi keluar untuk membahas bisnis. Dia adalah pengawal pribadi. Kenapa dia tidak melindungiku? Bisnis apa yang sedang dia diskusikan? Panggil dia. Ke jarak di mana aku bisa menamparnya. Baiklah. Sun Lu. Bawa aku ke makam pedang. Pedang Chonjon juga tidak istimewa. Gao Tianyang tidak menghormati makam pedang. Kita sama sekali tidak bisa The membiarkannya film was bertindak sesukanya. translated Tetua, and saya narrated punya by saran. M. Media. Bicara. Bagaimana kalau Guru Langit Gao dan saya, satu orang pada satu waktu. Siapapun yang gagal mencabutnya, kalah. Sepertinya kamu masih tidak mau membiarkan orang tak berguna ini mencabutnya sendiri. Karena Raja Li yang ada di sini hari ini, mengapa repot-repot? Guru Surgawi Go harus bertindak. Kamu. Kau juga bisa mencabutnya sendiri. Tapi pangeran ini juga punya syarat. Bicaralah. Orang yang pada akhirnya gagal mencabut pedang, mempertaruhkan nyawanya. Jika kamu gagal mencabut pedang, kamu mati. Luka lama Baginda belum sembuh. Raja Li yang ini masih menyimpan niat jahat untuk membunuh utusan suci. Burung Vermilion, terima tantangannya. Kau mengirim Baginda menuju kematiannya. Siapa bilang kami tidak bisa mencabutnya? Jika dia gagal mencabutnya, dia mati. Qi Feng, kurasa kamu benar-benar melebih-lebihkan burung Vermilion. Dia sama sekali bukan tandingan Guru Langit Gao. Dan kamu hanyalah orang tak berguna yang bahkan tidak berani menyentuh pedang lawan. Burung Vermilion, jangan takut. Jika guru orang ini ada di sini, mungkin dia masih layak untuk dilawan. Ceroboh dan sembrono, tercela. Memecahkan biji melon di makam pedang. Pemalas semacam ini berhasil menyelinap ke makam pedang. Benar-benar memalukan makam pedang. Segel, lihat baik-baik. Itu bukan biji melon. Itu adalah biji ramuan abadi. Maka dia bahkan lebih boros. Bagaimana bisa seorang pemalas seperti ini berhasil menjadi putra suci negara naga? Aku tidak takut mati. Xiaoyun, jaga baik-baik putra suci. Aku terima tantangannya, Baginda. Mencari mati. Begitu burung Vermilion mati, aku akan mengirim orang tak berguna ini untuk menemaninya mati. Pedang ketiga. Yu Chang, The film was translated and narrated by M. Media. Ganjiang Moye. Tidak ada yang istimewa. pedang 7 bintang. Yang ketujuh. Pedang Tai E. Kekuatan 10 pedang dari makam pedang terlalu besar. Jika aku mencabut satu lagi, aku pasti akan mati. Aku tidak bisa membiarkan burung Vermilion melanjutkan. Burung Vermilion, jika Anda tidak bisa berdiri, maka menyerah. Baiklah. Posisi Dewa Perang telah diputuskan. Guru Langit Gao, bunuh burung Vermilion. Kau ingin menentukan posisi Dewa Perang hanya setelah pedang ketujuh. Gao Tianyang, bagaimana kalau aku bertanding denganmu? Jangan bilang aku menindasmu. Orang tak berguna ini, aku akan membiarkanmu memulai. Mencabut dari pedang pertama. Mulai dari awal. Gao Tianyang, satu pedang ini, apakah cukup untuk memenggal kepalamu? Pedang ke-10. Pedang Zuaiyuan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatannya di atas Dewa Perang.
The film was translated Lihatlah anak and ini, narrated persis by seperti M Kitian Media. saat masih muda. Sama persis. Bagaimana mungkin? Sampah tak berguna ini. Bagaimana mungkin dia bisa mencabut pedang Suayuan? Dia jelas bahkan tidak berani menyentuh pedang Longkuan. Mungkin tingkat kultivasinya berada di atas Dewa Perang Tua dan Guru Langit Gao. Apa katamu? Ulangi lagi. Mungkin juga bahwa pertemuan ketiga tetua dan aura ini memaksa pedang Suayuan terhunus. Apa yang terjadi? Ini. Apa ini? Ini adalah jimat pelindungku. Ini belum pernah seperti ini sebelumnya. Aku sudah memakainya sejak aku masih kecil. Qi Feng bilang bahwa gurunya memberikannya kepadaku. Jadi itu adalah jimat pelindung yang diberikan kepadamu oleh Guru Qi Feng yang mulai bekerja. Aku tahu itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin sampah tak berguna ini bisa mencabut pedang Suayuan? Cepat lepaskan untukku. Tidak, orang tuaku memberitahuku. Aku tidak boleh melepasnya. Gao Tianyang, mari kita bermain permainan juga. Satu cabutan masing-masing. Siapapun yang gagal mencabutnya kalah. Tapi, kita mulai mencabut dari pedang ini. Sekarang aku sudah mencabutnya. Sekarang giliranmu. Apakah kamu ingin aku mati? Aku tidak bermaksud agar kau mati. Jika kau tidak bisa mencabutnya, kau bisa menyerah. Setelah mempertaruhkan nyawa kita, bukankah The menyerah film sama was saja translated dengan menerima and kematian? narrated Gao by M Tianyang, Media. apakah kau akan menyerah? Tunggu apa lagi? Cepat lepaskan untukku. Si bodoh ini, bagaimana dia bisa melepaskan jimat pelindung yang diberikan guruku padaku? Untungnya setelah menyelesaikan pernikahan dengan Hanyan, kondisi tubuh yang murni agak mereda. Obatnya tidak boleh dihentikan. Su Yuking, jika kau tidak ingin mati, cepat pasang jimat pelindung itu. Kembali sekarang. Qi Feng, kamu benar-benar mengandalkan jimat pelindung yang ditinggalkan oleh gurumu untuk membuat pertunjukan di sini. Semuanya, Qi Feng, tidak mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencabut pedang Suayuan. Sebaliknya itu, karena Yukin sedang mengenakan di lehernya jimat pelindung yang ditinggalkan oleh guru Qi Feng. Tanpa jimat pelindung ini, Qi Feng hanyalah sampah tak berguna. Pantas saja dia bisa mencabut pedang Suayuan. Ini adalah milik Sun King Immortal Venerable, jimat pelindung. Berani-beraninya menggunakan jimat pelindung yang mulia abadi Sun King untuk curang. Orang picik seperti ini sama sekali tidak mungkin menjadi putra Kitian. Curang di makam pedang adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Benar-benar bodoh tak terkira. Itu disebut jimat pelindung. Itu ditinggalkan oleh guruku untuk barang penyelamat hidup Su Yuking. Su Yuking, aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Jika kau tidak ingin mati, pasang jimat itu padaku sekarang juga. Qi Feng, sepertinya aku tepat sasaran. Kamu merasa bersalah bukan? Tidak mungkin. Aku harus memakainya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih mencoba membantu Qi Feng? Aku tidak. Kembalikan padaku. Kau, Xiaoyun, cepat ambil jimatnya. Xiao Yabadon, bawa Nona Su pergi untuk diobati. Qi Feng, jika kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu tidak curang, maka gunakan pedang Suayuan untuk bunuh diri dan meminta maaf atas kejahatanmu. aku baik-baik saja. Tapi para idiot itu akan membunuh Su Yuking. Tidak apa Su Yuking dibawa pergi. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Qi Feng, masukkan kembali pedang Suayuan dan cabut lagi. Tepat sekali. Serahkan The kepada film was Guru Langit Gao. translated and Biarkan dia narrated by menempatkannya. M Media. Aku hampir tertipu olehmu. Orang tak berguna. Mari kita lihat bagaimana kamu mencabutnya kali ini. Qi Feng, cabut pedangmu. Gao Tianyang, apakah kau ingin mengakui kekalahan atau menerima kematian? Aku tidak menerima kematian. Aku akan mencabut pedang. Mengapa dia masih bisa mencabut pedang itu? Langit memberkati negeri naga. Posisi Dewa Perang memiliki pewaris. Hasilnya sudah diputuskan. Qi Feng sebagai putra suci.
baru saja mewarisi posisi Dewa Perang Negeri Naga. Salam Dewa Perang. Sialan, ki sejati di tubuhku tiba-tiba mengamuk. Perasaan ini, Hanyan pasti ada di dekat sini. Posisi Dewa Perang sudah ditetapkan. Cepat beri hormat. Salam. Dewa Perang. The film was translated and narrated by M Media. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa bertarung. Burung Vermilion, ambil pedang kita. Mari kita kembali. Dewa Perang, pedang mana yang kau inginkan? Zuanyuan, Ya, kau yang bermarga Liang, aku pergi sekarang. Tidakkah kau akan menunjukkan rasa hormat? Raja Liang, kau harus dengan hormat mengantar kepergian Dewa Perang. Dengan hormat mengantar kepergian Dewa Perang. Guru Langit Gao. Apa yang terjadi? Raja Liang, tenangkan amarahmu. Baru saja sebentar. Aku melihat lonjakan. Ki sejati mengamuk di dalam dirinya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Selama aku menemukan guruku, aku pasti akan menemukan cara untuk membunuhnya. Baiklah. Qi Feng, kau bahkan berani memasuki makam pedang. Apa kau tidak tahu tempat macam apa itu? Aku salah. Aku tidak akan pergi ke sana lagi di masa depan. Baiklah, istri. Putra Suci, mengenai masalah hari ini aku masih perlu kembali ke Istana Naga untuk menyinkronkan berita dan mengumpulkan dukungan. Untuk saat ini tinggalkan Xiaoyun di sini untuk menghilangkan kekhawatiranmu. Baiklah, pergilah. Kalau begitu, Qi Feng, orang tua bangka, cepat kemari dan mati. Mencari mati. Kalian semua pilih. Siapa yang akan kalian bela? Omong kosong apa ini? Bahkan orang bodoh pun tahu. Tentu saja kita harus berpihak pada Maha Guru Surgawi. Tentu saja. Kami memilih Guru Surgawi. Apakah kamu tidak mengenalinya? Apa yang dibawa Guru Surgawi adalah pedang Longkuan. Sampah macam apa barang milik Qi Feng itu? Bagaimana mungkin itu bisa mengalahkan Guru Surgawi yang mulia Raja Liang? Keluarga Li dari Qingzhou juga memilih untuk berdiri bersama Guru Surgawi. Bagus. 3 keluarga pertama yang berpihak pada Maha Guru Surgawi masing-masing akan dihadiahi 50 juta. Yang mulia Raja Liang, keluarga Sun dari Qingzhou juga memilih Maha Guru Surgawi. Hadiah, keluarga Chen dari Qingzhou mendukung yang mulia Raja Liang dan Maha Guru Surgawi dalam melenyapkan bahaya bagi rakyat. Hadiah. Qi Feng, tidakkah kau lihat? Tidak ada seorang pun di belakangmu. 4 utusan Suci Agung maju dan mundur bersama dengan Putra Suci. Burung Vermilion, menurutmu bagaimana jika Qi Feng meninggal? Kau bisa melarikan diri. Ketika Maha Guru Surgawi membunuh Qi Feng, Pangeran akan buatmu ikut dikubur. Semua orang di sini, The film was selain Burung translated Vermilion, and apakah ada narrated orang by lain yang M bosan Media. hidup dan ingin dikuburkan bersamanya? Keluarga Lu di Kensol akan maju dan mundur bersama dengan Putra Suci. Benar-benar tidak tahu diri. Kalau begitu kau bisa mati bersamanya. Maha Guru Surgawi, silakan bertindak. Ada apa? Mengapa Maha Guru Surgawi masih enggan menghunus pedangnya? Mengapa Guru? Tidak bisakah kau menghunus Longkuan? Di depan pedang Suanyuan, Longkuan benar-benar mengalami demam panggung. Maha Guru Surgawi tua, bencana negara naga, ada tepat di hadapanmu. Mengapa kau belum mengambil tindakan? Apa yang terjadi? Maha Guru Surgawi tua, dia tidak mungkin tidak bisa menghunus pedang ini kan? Kita tidak salah berpihak pada orang kan? Untungnya Qi Feng itu berjanji untuk tidak menyeret kita bersamanya. Orang tua bangka. Tuan muda ini sudah menunggu sampai bunga-bunga layu. Apakah kau akan mencabutnya atau tidak? Ini adalah pedang Longkuan yang kamu tahu. Tentu saja itu tidak akan keluar dari sarungnya dengan begitu mudah, seperti yang diharapkan dari senjata dewa-dewa perang. Guru Celestial tua tidak dapat menarik pedang Longkuan. Sangat lambat dan bertele-tele. Ambil ini.
Menghina orang tua ini seperti ini. Orang tua ini harus mengambil nyawamu hari ini. Kekuatan pedang Xuanyuan ternyata sangat dahsyat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin guru tidak sebanding dengan bocah ini? Meskipun guru Celestial tua telah mencapai puncak kultivasi, namun putra suci menggunakan pedang Xuanyuan masih bisa melawannya. Orang tua, ketika kau turun ingatlah untuk bersujud kepada ayahku. Tunggu. Yang mulia Raja Lian, kakakku sudah tua. Dan beberapa hari yang lalu, dia jatuh sakit. Sekarang pikirannya juga tidak terlalu jernih. Saya secara khusus menawarkan putri keluarga Lo kepada Anda. Saya memohon paduka Raja Lian untuk memaafkan keluarga Lo. Tubuh 9 yen. Mulai lagi, Lu Junming akan benar-benar menghancurkan kita si idiot itu. Putra suci, Persaingan yang adil. Jika Anda berani ikut campur. mereka yang menghalangi saya akan mati. Aku tahu Kifen. Sampah ini berpura-pura menjadi orang penting. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan guru surgawi tua? Junming, siapa yang menyuruhmu datang dan membuat masalah? The film Bawa was Hanyan pergi. translated Orang and tua bangka. narrated by Anda M. benar-benar Lydia. bingung. Demi sampah seperti itu, apakah Anda ingin menyebabkan keluarga Lu kita dimusnahkan? Tindakan saya adalah demi keluarga Lu kita. Junming, Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Raja ini sekarang akan memutuskan untuk Anda. Patriark keluarga Lo mulai sekarang akan menjadi Anda. Terima kasih Raja Liang. Guru Besar Langit Tua. Saya memohon Anda sekarang untuk membunuh Kifen. Pantas saja kau bisa mencabut pedang Xuanyuan. Jadi kau memiliki tubuh yang murni. Kalau begitu dia adalah tubuh Yin 9. Guru Besar Langit Tua, mohon segera bunuh Kifen. Kau melukai muridku dan menghina orang tua ini. Mati sana. Trik yang terubah. Guru Celestial tua, Anda membunuh Dewa Perang tua, yang merupakan kejahatan yang tak termaafkan. Jangan bersikeras dalam delusi Anda. Membunuh Dewa Perang Tua. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Anda ingin membunuh putra suci. Anda harus melangkahi mayatku. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Ini adalah negara naga, totem dari 4 utusan suci agung. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Jika kau tidak ingin mati menyingkirlah. 4 utusan suci negara naga. Naga Azura tidak mundur. 4 utusan suci negara naga. Harimau putih tidak mundur. 4 utusan suci negara naga. Kura-kura hitam tidak mundur. 4 utusan suci dari negara naga. Burung vermilion tidak mundur. Pergi ke neraka. Bahkan 4 utusan suci agung yang digabungkan tidak sebanding dengan guru surgawi tua. Kifen pasti akan mati kali ini. Putra suci, Bocah sombong. Hari ini kau harus mati di sini. iblis tua, adik juniorku terluka olehmu. Xiaofeng, Anda tiba-tiba memutuskan komunikasi, membuat kakak seniormu khawatir dan mencari dengan susah payah. Kakak senior, Xiaofeng, Xiao Yun. dasar berandal, Anda berada di pelukan kakak senior, namun masih memikirkan wanita lain. Aku sudah memberikan penawarnya. Kepada Li Baikao, Anda tidak perlu khawatir tentang Xiao Yun atau Xiao Yu lagi. Kakak senior, Xiaofeng, cepat bawa Hanyan dan pergi. Dia memiliki konstitusi 9 yen. tidak heran Anda terluka begitu parah. Semua murid patuhi perintahku. Bawa gadis muda itu kembali ke Gunung Sanking bersamamu. Tidak. Guru Langit Tua, kita tidak bisa membiarkan Kifen melarikan diri sekarang. Sekarang adalah waktu untuk melenyapkannya. Kesempatan terbaik. Dasar bodoh yang tidak pernah belajar. Ayo pergi. Tunggu. Dia menandatangani perjanjian hidup dan mati hari ini. Entah dia menang atau dia mati. Karena dia tidak menang, dia pantas mati sekarang. Awasi adik junior. Dewa cepat bawa putra suci dan pergi.
Aku akan menahan mereka. Anda pikir Anda bisa menahan saya? Hanya seorang guru besar. Tidak perlu menahannya, bunuh saja dia secara langsung. Seperti yang diharapkan dari Dewa Gunung Sun King. Benar-benar The hebat. film was Manfaatkan momen translated ini dan and pergi dengan cepat. narrated by M. Datang Media. sesukamu, pergi sesukamu. Apakah kau menganggapku hanya sebagai hiasan belaka? Putra suci, apakah yang abadi King Xia menyembunyikan sesuatu yang sulit untuk diucapkan? Ketika kakak senior menembus ranahnya, dia tidak boleh melihat darah atau membunuh siapapun. Selain itu, aku menemukan suatu masalah. Saat itu, ayahku seharusnya tidak dirugikan olehnya secara diam-diam. Mengingat kekuatan tetua guru langit, dia seharusnya tidak perlu menggunakan racun. Iblis tua, aku dengan baik hati menyelamatkan nyawa muridmu. Jika Anda ingin menahanku untuk mengungkapkan rasa terima kasih Anda tidak perlu repot. Apakah semua orang dari Gunung Sankinmu seperti ini? Bermulut manis. Terhadap orang-orang Gunung Sun King untuk mengkritik. Anda belum memenuhi syarat. Bermulut manis. Kakak senior, Adik junior, kalian berdua pergi dulu. Hantu tua ini tidak ada apa-apanya. kakak senior, ketika kamu menembus ranah, kamu tidak boleh melihat darah. Kau bawa Hanyang dan pergi. Selama Hanyang pergi, aku akan punya cara. Cepat pergi. Bakat bawaan. Sayang sekali jika membunuhmu. Tapi karena orang tua ini telah berjanji kepada dunia bahwa aku akan membunuhmu. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Mati di bawah pedang Longkuan. Anggaplah kematianmu pantas. Putra suci. Anda berani membunuhnya, hantu tua. Jika Anda membunuh yang paling berharga dari Yang Mulia Dewa Sun King, murid, percaya atau tidak tuanku, akan memelintir kepalamu dan menyulingnya menjadi pil. Guru besar langit tua, sekarang adalah waktu untuk membunuhnya. Kesempatan terbaik. Mengapa Anda tidak cepat bergerak? Diam. Apakah kau pantas mengajari orang tua ini bagaimana bertindak? Tinyan, Guru, bawa Kifeng ke penjara bawah tanah kediaman guru langit tua. ya. Putra suci, bukanlah sesuatu yang istimewa. Dewa Anda tidak bisa membiarkan mereka membawa putra suci pergi seperti ini. Hantu tua itu telah dilukai oleh adik juniorku. Dia juga tidak akan berani benar-benar menyinggung Yang Mulia Dewa. Kita harus mengambil dulu fisik 9 yen itu dan pergi dulu. Jangan kira saya tidak tahu skema apa yang sedang Anda rencanakan. Hari ini fisik 9 yin ini tidak bisa Anda bawa pergi. Ketidaksopanan, ini adalah permaisuri putra suci. Apa yang coba Anda lakukan? Burung Vermilion. Dewa perang sekarang telah berganti tuan. Anda bilang Kifeng, putra suci macam apa dia masih dianggap? Mungkinkah Anda masih ingin menggunakan pedang dari dinasti sebelumnya untuk mengeksekusi pejabat dinasti saat ini? Selain itu, barusan Anda dan keluarga lo harus semua mati bersamanya. Kalau begitu bunuh aku. Tapi aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu membawa permaisuri putra suci pergi. Sialan, melukai seseorang dan mengeluarkan darah selama terobosan masih memiliki dampak yang terlalu besar padaku. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Abadi, kamu tidak boleh membiarkan mereka mengambil fisik 9 yen itu. Terlebih lagi, Nona Lu masih merupakan permaisuri putra suci. Aku punya cara lain. Xiaoqing, apakah Tuan Muda Li membalas pesanmu? Li Jiao sini. Benar-benar bajingan. Ketika dia mencoba menjilat saya, dia berbicara baik tentang saya. Sekarang dia berpikir saya terhadapnya tidak ada lagi gunanya bagimu. Lalu tundukkan ekormu dan enyah jauh-jauh. Saya pasti sudah buta. Xiaoqing, bersabarlah. Ayahmu pergi untuk mengundang Dokter Ilahi Jiang. Percuma saja. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Putrimu memiliki konstitusi 9 yin. 20 tahun yang lalu guru saya mengatur perjanjian pernikahan antara keluarga Su Anda dan adik seperguruan saya. Berharap untuk menyelamatkan nyawa keluarga Su Anda. Tapi aku tidak pernah menyangka keluarga Su Anda tidak hanya melanggar janji dan membatalkan pertunangan, tetapi juga kehilangan jimat pelindung yang diberikan oleh guru. Benar-benar tidak mampu meraih kesuksesan, tetapi lebih dari mampu untuk kegagalan. Siapa kamu? Lancang. Beraninya kau berbicara kepada yang abadi seperti itu. Utusan suci aku. Mama. Dia adalah kakak seperguruan senior Kifeng, Yang Mulia Abadi Sun King. Murid senior tertutup. Apa? Yang abadi. Sebelumnya Yuking. Buta dan bodoh. Gagal mengenali naga sejati. Saya telah mengecewakan putra suci dan Yang Mulia Abadi. Dan ketulusan yang ditunjukkan kepada Yuking. Mohon Yang Abadi berbelas kasihan pada saya. Mengingat hubungan saya dengan Yang Mulia Abadi
Dan satu kesempatan takdir ini, selamatkan Yuking. Anggap dirimu masuk akal. Makan ini. Aku membutuhkanmu untuk pergi ke suatu tempat. Di mana? Kediaman guru surgawi tua, penjara bawah tanah. Guru, mengapa Anda tidak membunuh bocah Kifeng itu saja? Jelas kakak seperguruan seniornya. Bukanlah tandingan Anda. Bajingan, kau berani mempertanyakan bagaimana orang tua ini menangani masalah. Murid ini tidak berani. Murid ini hanya bingung. Anda sudah membuat janji di depan begitu banyak orang untuk pasti membunuh Kifeng. Apakah kau pikir dia hanyalah sampah tak berguna yang kau bicarakan? Meskipun dia diberkati dengan konstitusi yang murni, namun di usia yang begitu muda, dia mampu mencabut pedang Suanyuan dan bahkan melukai gurumu. Terlebih lagi, gurunya yang mulia abadi dari Sun King menembus alam fana 3 tahun lalu dan naik ke keabadian dalam 1 langkah. Kau ingin aku membunuh muridnya? Menunggu dia meratakan kediaman guru langit tua? Itu, Kitian sebenarnya menyerahkan putranya sendiri kepada yang mulia abadi dari Sun King, mengabaikannya selama lebih dari 1 dekade. Saya benar-benar berpikir dia tidak punya penerus. Apa katamu? Tidak ada apa-apa guru. Murid ini ceroboh hari ini. Hanya saja, murid ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dengan sepenuh hati ingin mengambil posisi dewa perang untuk membantu guru menjaga takdir negara naga. Tetapi saya dicegat di tengah jalan oleh Kifeng yang tiba-tiba muncul. Dan bocah itu hanyalah seorang sampah yang mengandalkan wanita. Ini benar-benar tidak dapat diterima guru. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Dia ada di dalam penjara bawah tanah. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Terlebih lagi, tubuh yang murni miliknya, tanpa harmonisasi tubuh Yin 9, tidak dapat maju dalam kultivasi. Selama kau tidak membiarkannya mendekati tubuh Yin 9, itu sudah cukup. Ya, saya permisi. Xiaofeng, tubuh 9 Yin, kakak senior telah membawanya kepadamu. Transmisi suara 1000 mil kakak senior. Kakak senior memang bisa diandalkan. Anda sudah menjadi tawanan. Mengapa Anda tidak bersikap baik? Apa yang kau teriakan? Aku sedang memukul tikus. Lingkunganmu di sini terlalu buruk. Aku membantumu membersihkan lingkungan. Apa yang Anda katakan? Pengawal, gantung dia untukku. Pastikan tangan dan kakinya tidak bisa melakukan hal yang tidak perlu. Baiklah. Aku tuan muda ini membantumu membersihkan lingkungan. Dan begini caramu memperlakukanku. Tidakkah kau tahu apa artinya membalas kebaikan? Jadilah saja tawanan saya. Pada akhirnya, Anda bahkan mungkin mati lebih cepat. Bajingan tua, berlututlah di hadapanku sekarang juga. Bersujud 3 kali dengan lantang. Dan aku mungkin akan mengampunimu. Anda benar-benar putra Kitiam. Cara Anda terlihat tepat sebelum kematian. Benar-benar berasal dari cetakan yang sama. Dibentuk. Ayahku memang benar-benar disergap olehmu. Kau tahu terlalu banyak. Gau Tianyang. Membantai orang tak bersalah. Kecanduan membunuh. Benar. Kau masih tidak bisa mengalahkanku. Dengan orang sepertimu. Kau masih bermimpi menjadi dewa perang. Aku pikir dengan matinya Kitiam, semuanya akan damai. Aku tidak menyangka dia meninggalkan sisa-sisa sepertimu. Pantas saja burung vermilion mencari selama 3 tahun. Dan tidak bisa menemukan jasad dewa perang yang lama. Putra suci sungguh menyedihkan. Kau belum pernah bertemu ayahmu, bukan? Kalian ayah dan anak. Benar-benar mirip. Keduanya membuatku geram. Memang benar kita mirip. Kita punya gen yang bagus. Tidak sepertimu. Keluargamu tidak bisa menghasilkan pria tampan. Hanya berhasil menghasilkanmu, tikus hitam besar ini. Apa katamu? Guru surgawi tua,
Di luar yang abadi Kingxia telah membawa utusan burung vermilion untuk membuat masalah. Aku tahu. Awasi dia baik-baik untukku. Apa yang kau lihat? Aku tidak melihat apa-apa. Enya. Benar saja, ketika aku melawan Maha Guru Langit Tua yang lama, aku menghabiskan terlalu banyak energi internal. Istri, hanya cepat datang dan bantu aku menyelesaikan ini. Tubuh yang murni milikku. Aku masih ingin pergi mencari Gao Tianyang itu, pengkhianat itu, dan membalas dendam. Qi Feng, di dalam kepalamu, apakah hanya Lu Hanyan yang tersisa? Kenapa harus kau? Lihatlah caramu bicara. Hanyan adalah istriku. Jika bukan dia yang ada di pikiranku, mungkinkah itu kau, kakak senior orang yang tidak bisa diandalkan itu? Apakah dia salah mengenali istriku lagi? Sebaiknya saya memberitahumu ini. Lu Hanyan sama sepertimu. Dibawa pergi oleh Gao Tianyang. Dia saat ini kemungkinan berada di tangan Raja Liang. Apa? Hanya saya yang bisa menyelamatkanmu. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku adalah pria yang sudah menikah. Saya tahu, metode untuk mengatasi tubuh yang murni tidak terbatas pada penyempurnaan. Bagaimanapun juga kakak senior agak bisa diandalkan. Dia memberitahumu ini. Apa yang akan kau lakukan? Lu Hanyan. Jika kau tunduk pada pangeran ini lebih awal, kau tidak akan menderita begitu banyak kesulitan. Tunduk padamu. Hal mengakui seorang pencuri sebagai tuan adalah sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Seorang pencuri. Kau menyebut pangeran ini pencuri. Aku beritahu kau. Sampah itu Qi Feng akan segera sama seperti ayahnya, mati di tangan guru surgawi tua Gao. Selain itu, ketika dia mati, pangeran ini akan menjadi penguasa Jushu yang bermartabat. Siapa yang berani mengatakan pangeran ini masih seorang pencuri? Aku jijik. Singkirkan tangan kotormu dariku. Kau berani meludah pada pangeran ini. Hari ini pangeran ini akan membuatmu tahu diri. Aku lihatkah? Dari mana kau mendapatkan begitu banyak omong kosong? The film was Apa sebenarnya yang ada di translated punggungmu? and Benda narrated terkutuk by macam M. apa itu? Media. Bicaralah. Itu adalah kutukan racun kakak seniorku. Qi Feng, suamiku, kau benar-benar luar biasa. Meskipun kau mendapatkan tubuhku, kau tidak akan mendapatkan hatiku. Qi Feng, turunkan dia. Saya tidak akan. Baik. Turunlah. Istri mengenai situasi ini, dengarkan penjelasanku. Cukup. Apakah kalian berdua menganggap pangeran ini tidak ada? Raja Liang, jika seorang manusia biasa terkena kutukan racun kakak seniorku, mereka pasti akan mati dalam waktu 3 sichen. Kau hanya perlu berlutut di sini dan bertobat kepada ayahku. Apel. Tidak, aku tidak terima ini. Qi Feng, tunggu saja. Guru surgawi tua Gao pasti akan membunuhmu. Istri, kau baik-baik saja. Qi Feng, kenapa kamu datang ke sini bersamanya? Tubuh 9 yin negara naga tidak terbatas hanya padamu. Saya juga salah satunya. Tentu saja saya datang ke sini untuk meringankan tubuh yang murninya. Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Su. Tapi ini masalah antara Qi Feng dan aku. Kau dan Qi Feng, urusanmu sendiri. Saya minta Anda memahami ini dengan jelas. Yang mulia abadi Sun King, yang awalnya diputuskan adalah pertunangan antara Qi Feng dan saya. Saya adalah pasangan yang sah. Paling-paling Anda hanyalah seorang simpanan. Sama sekali tidak tahu malu. Kaulah yang tidak menghargainya. Qi Feng, kamu sendiri yang bilang. Su Yuqing dan aku. Siapa yang akan kamu pilih? Qi Feng, apa yang terjadi padamu? Yang abadi Kingxia memberitahu saya, Qi Feng untuk mencabut pedang Suanyuan, mengonsumsi terlalu banyak energi internal. Sekarang, hanya dengan menyuntikkan sekaligus energi dingin dari tubuh 9 yin ke dalam tubuhnya, barulah dia bisa tertolong. Saya jelas-jelas akan menyelesaikannya. Ini semua salahmu, karena tertangkap tepat pada saat ini. Apa? Apa yang kamu lakukan? Mungkinkah Qi Feng hanya memberitahumu bahwa penyempurnaan adalah satu-satunya cara? Apalagi? Yang abadi Kingxia memberitahu saya. Hanyan, Qi Feng, apakah kamu sudah lebih baik sekarang?
Belum. Tapi tidak ada waktu tersisa. Mari kita pergi menyelamatkan kakak seniorku dulu. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Murid Gunung Sangking. Kifeng datang untuk menantang Sekte. Maha Guru Langit Tua Gao Tianyang. Keluar sini dan hadapi kematianmu. Bocah bau. Kau benar-benar tahu bagaimana menikmati dirimu sendiri. Kakak senior. Bukankah aku bergegas untuk menyelamatkanmu? Tubuhku belum pulih. Kau datang mencari mati dalam keadaan ini. Orang berhargamu sedang mempermalukanku. Tunggu. Energi internalmu telah pulih. Kau jelas dibatasi oleh batasan tubuh yang murni. Energi internalmu hampir sepenuhnya hilang. Seharusnya mustahil untuk melarikan diri dari penjara bawah tanah. Gao Tianyang, apa kau benar-benar berpikir bahwa di dunia ini hanya Hanyan yang memiliki tubuh 9 yen? Apa katamu? Orang aneh jelek. Apakah kau pikir aku gadis ini pada waktu itu? Mengapa begitu mudah untuk melepaskanmu? Benar-benar bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir Gunung Sangking kami mudah untuk diintimidasi? Apal, kau menipuku. Gao Tianyang, tidak hanya kau jelek. Kau juga cukup bodoh. Gao Tianyang, kau diam-diam mencelakai Dewa Perang Tua, secara ilegal menyembunyikan mayat Dewa Perang, dan berkolusi dengan Raja Liang untuk merencanakan pemberontakan. Langit dan bumi tidak akan mentolerir ini. Mustahil. Mustahil. Gao Tianyang, aku datang ke sini bukan untuk membuang kata-kata denganmu. Murid. Bocah tak tahu malu. Aku pernah mempertimbangkan kedudukan gurumu dan mengampuni nyawamu, tapi kau membunuh muridku. Hari ini, aku tidak akan mengampunimu lagi. Maha Guru Langit Tua, kau lalai dalam mendisiplinkan muridmu sendiri. Aku akan membersihkan sektimu untukmu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Sungguh kesombongan. Membunuh muridku tepat di sini di kediaman Guru Langit Tuaku. Dan kau berharap aku berterima kasih padamu. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memperingati muridku dan arwahnya di surga. Sialan, Guru Surgawi Tua telah mengamuk. Dengan kultivasi seperti ini, namun kau masih bermimpi menjadi abadi. Orang tua bodoh ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Orang tua bodoh, muridmu tidak akan pergi ke surga. Dia hanya akan terlahir kembali sebagai hewan beban di dunia bawah untuk menebus dosa-dosanya terhadap ayahku. Bajingan. The film was translated and narrated by M Aku telah Media. kalah. Maha Guru Langit Tua, kau masih belum tahu mengapa aku membunuh muridmu. Dia meracuni dan membunuh Dewa Perang. Secara inheren memiliki sifat membunuh dan bahkan tidak menyisakan bawahannya sendiri. Sampah sepertinya. Jika dibiarkan hidup, hanya akan menjadi bahaya tersembunyi bagi negara naga. Apa? Dan kau, sombong dan meremehkan orang lain, keras kepala dan merasa diri paling benar. Itulah sebabnya Gao Tianyang mengembangkan kepribadian seperti ini. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Aku sudah kalah. Kau boleh mengambil nyawaku jika kau mau. Aku tidak akan membunuhmu. Apa? Kau telah menjaga takdir negara naga selama bertahun-tahun. Pada dasarnya, kau adalah pahlawan kelas 1 negara naga. Jika aku membunuhmu, itu pasti akan membawa kesedihan bagi orang-orang terdekatmu dan kegembiraan bagi musuh-musuhmu. Teruslah menjaga takdir negara naga. Ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan mencapai keabadian. Aku menerima perintah. Kifeng, sekarang bukankah seharusnya kita membicarakan masalah keluarga kita? Saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan keluargamu. Saya datang ke sini untuk bergabung dengannya. Aku hanya anak-anak yang membuat pilihan. Tidak bisakah aku memiliki keduanya?